Share screen. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa kembali di kelas foto daging di kali ini yang keempat ya. Ini kesalahan. Yang keempat atau yang terakhir tentang fotografi kehumasan. Fotografi kehumasan sendiri sebenarnya sama aja seperti foto-foto yang lain. Yang membedakannya hanyalah tujuan dari fotografi ini sendiri. Jadi kita share slide aja ya. Nah, jadi kalau misalkan fotografi kehumasan itu lebih menitik beratkan kepada bagaimana sebuah foto itu dapat memperkenalkan suatu instansi, dalam hal ini DJP, dan juga tidak keluar dari fungsi kehumasan itu sendiri, yaitu menjaga nama baik institusi. Jadi bagaimana caranya sebuah foto atau video atau apapun itu media visual yang disebarluaskan terkait kehumasan, alangkah baiknya tetap menjaga nama baik institusi karena tujuan utama dari kehumasan adalah untuk menjaga nama baik institusi. Jadi di sini saya akan membagi menjadi 3, pra, action, dan post. Maksudnya pra ini sebelum berangkat motret, action itu di lapangan, dan post itu setelahnya. Seperti biasa kalau ada yang mau nanya atau menanggapi langsung saja ya. Pertama, ini kita bahas pra-nya. Pra-nya itu yang pertama kali adalah riset. Mengapa demikian? Seperti saya sudah sering katakan, apabila kita berangkat motret, itu kita harus tahu dulu apa saja apa acara yang akan kita potret, siapa yang akan kita potret, di mana lokasi acaranya, kapan acara berlangsung, kenapa kita harus mengabadikan acara tersebut, dan bagaimana situasi di lokasi. Mengapa kita harus membuat checklist-checklist ini? Ini sangat bermanfaat karena sebenarnya foto itu yang bagus itu adalah foto itu sudah jadi sebelum foto itu diklik gitu, sebelum foto itu dijepret. Jadi kita pergi ke suatu tempat untuk mengabadikan sebuah dokumentasi ya, sifatnya biasanya kehumasan. Kita harus tahu terlebih dahulu acaranya ini acara apa sih, siapa aja yang diundang, lokasinya di mana, terus kapan acara berlangsung, terus kita mengabadikannya itu kenapa gitu, kenapa kita disuruh, dan bagaimana situasi di lokasi. Nah, ini yang paling penting nih tentang bagaimana situasi di lokasi. Karena ini akan menentukan biasanya tentang peralatan yang akan kita bawa. Misalkan kita datang ke suatu tempat, ini yang sering terjadi kepada saya ya. Pengalaman kalau misalkan seperti yang kemarin acaranya Sekayu, Text Gathering, itu di hotel. Saya biasanya kalau di hotel ballroom ya, kalau acara ballroom biasanya pasti luangannya itu bakalan luas. Lensa yang bagus, yang terbaik kita bawa itu adalah lensa tele biasanya. Lensa misalkan kalau di Canon itu punya 55-200, atau misalkan ada 70-200, atau yang lebih panjang lagi, atau yang ya paling tidak lensanya itu lensa tele gitu. Kenapa? Karena ballroom itu besar. Kita nggak mungkin di panggung aja, misalkan panggungnya dengan jarak penonton atau audiens paling depan itu biasanya agak jauh. Nggak mungkin kita maju-maju terus sampai ke depan panggung. Itu kalau di ballroom atau di hotel pasti kita ya paling tidak harus mundur, atau paling tidak ya di deretan tamu-tamunya. Nah, itu lensa tele yang paling bagus. Tapi kemarin saya salah, saya sudah bawa Nikon, saya udah pikiran, ini pasti perlu ini nih, perlu lensa tele. Nah, tapi ada beberapa hal yang saya nggak prediksi, itu ternyata di Aston, Hotel Aston Palembang itu sangat gelap dibandingkan ballroom-ballroom hotel yang lain. Kalau tahu kemarin sangat gelap seperti itu, kemungkinan saya bakal bawa lensa yang bukaannya besar, atau saya bawa flash. Nah, itulah kenapa penting kita membuat checklist-checklist. Kita harus terlebih dahulu tahu kondisi di lapangan. Saya pribadi ini kalau untuk sebelum berangkat gitu, misalnya kita acara di mana, saya udah searching dulu biasanya di Google. Ini lokasinya seperti apa nih, di mana tempatnya. Karena ya untuk menjaga-jaga hal yang seperti ini, jangan sampai kita salah membawa lensa. Kayak kemarin acaranya Pak Dirjen, kalau tahu sosialisasi PPS di Hotel Santika yang di bandara, itu kan acaranya istilahnya skala nasional. Yang diundang wakil menteri, terus ada juga Pak Dirjen.
Nah, dan itu acaranya besar, wartawan banyak di sana diundangnya. Itu kita kan nggak mungkin kita mau maju-maju, mau ke depan banget. Bahkan dari kampus sendiri, itu bawa lensa yang lebih panjang lagi. Saya kanul cuma ada 55-200. Kanul di apa? Di kantor pusat tuh ada lagi lensa yang lebih panjang. Jadi ya foto-foto mereka tuh lebih detail gitu. Lebih kelihatan panggungnya dibanding foto-foto kami. Jadi ya memang foto-foto mereka yang banyak dipakai. Terus lanjutnya. Nah, ini cek kesiapan gear. Ini paling sering terjadi. Pertama, apakah baterai kamera sudah terisi? Ini biasanya seperti itu ya. Ketika sudah mau berangkat, ternyata wah baterainya low. Atau kalau mirrorless, nggak mungkin biasanya menggunakan satu baterai karena boros. Itu paling tidak 2-3 baterai. Dan pastikan tiga-tiganya penuh. Terus apakah memori sudah dibawa? Nah ini saya pernah ada cerita juga. Saya itu udah pernah tinggalan memori waktu pas motret di panti asuhan dekat PTC. Jadi akhirnya saya lari-lari tuh dalam PTC beli memori dulu karena memorinya nggak ada sama sekali. Nah semenjak dari situ di name tag saya itu ada memori cadangan, ada 3-4 biji memori cadangan kosong untuk jaga-jaga hal ini terjadi. Gitu. Nah terus yang ketiga nih, apakah kamera bisa digunakan? Nah ini kadang jarang sih, tapi kita cek dulu apakah tiba-tiba kameranya error atau sebagainya. Ini sangat penting karena namanya ketika sudah di lapangan kita nggak mungkin mau kembali lagi, mau ke kantor lagi, mau ganti kamera gitu. Jadi harus dicek dulu kameranya. Oh ya ini untuk info juga, ini foto-fotonya di pertemuan kali ini semuanya menggunakan foto yang saya punya, termasuk foto-foto kamera ini. Ini kamera-kamera yang pernah saya miliki. Dulu saya itu Nikonian, jadi ada banyak Nikon. Saya punya ada D300, ada pernah pakai D90, D7100. Ada pertama kali kamera punya Olympus, ada Nikon yang bahkan yang Nikon Pocket pun saya juga punya. Ini beberapa saja, ada juga kamera lain yang nggak saya posting. Nah, jadi kamera sendiri itu yang awet, ini untuk pengetahuan ya. Kamera itu yang awet adalah yang sering digunakan. Jadi kalau punya kamera, lebih baik sering digunakan daripada kameranya dibiarin aja, ditaruh di dry box atau di lemari mana. Itu biasanya cepat rusak. Karena saya pengalaman saya punya A72, karena saya nggak mau jadikan kameranya kamera perang. Kamera perang itu maksudnya kamera yang dipakai untuk kerja ya, untuk terus-terusan dipakai motret gitu, takut sterkonnya penuh, terus ya takutnya jatuh dan sebagainya, yang benar-benar kameranya tuh dirawat banget. Nah itu malah yang nggak tahu tiba-tiba kemarin rusak fleksibelnya. Jadi ini pesan dari Erba Rambe gitu, jadi kamera yang lebih sering dipakai itu lebih awet dibanding kamera yang didiamin aja gitu. Nah ini ada saya akan bagikan tips untuk menyimpan kamera. Nah jadi ini penting karena peralatan kamera itu mahal, terutama lensanya atau body-bodinya juga ada yang mahal. Nah, jadi kalau misalkan punya kamera, itu harus dirawat. Paling mudah yang ngerawatnya itu adalah menaruh kameranya itu dalam dry cabinet atau lemari khusus untuk kamera. Harganya lumayan mahal, ini 1 sampai 2 juta, 3 juta, beda-beda tergantung berapa liter isinya. Nah, dan ini untuk pengetahuan juga, ini boleh dicatat. Untuk settingan dari dry cabinet ini, dia yang diukur adalah kelembaban. Kalau Bapak Ibu lihat ini, yang di sebelah kanan ini ada hygrometer. Hygrometer ini alat pengukur kelembaban. Itu yang ideal untuk sebuah kamera ditaruh di dalam tempatnya atau lemarinya itu adalah kelembaban udara atau kelembaban ruangan itu sekitar 40-50%. Semakin tinggi semakin lembab, semakin rendah semakin kering. Jadi tingkat kelembaban itu adalah 40-50%. Nah, karena ini dry cabinet mahal, itu ada cara lain untuk mensiasatinya yang murah. Dan saya pribadi menggunakan ini. Jadi alatnya cuma ada 3. Pertama, beli hygrometernya atau alat pengukur kelembaban udara biar tahu berapa kelembaban udara dalam toples. Kita perlu toples. Toples ini toples yang kedap udara. Jadi kalau misalkan ada pernah lihat toples yang ada sealernya, ditutupnya, itu ada kayak karet-karetnya, itu kedap udara. Nah, itu bisa digunakan toples itu. Itu sekitar 5 literan. Kalau yang punya saya persis nih, dengan yang digambar nih, tapi tutupnya warna biru. Saya beli ini sekitar 70.000 gitu. Terus hygrometernya saya beli, sama ini silika gel. Silika gel ini ada yang plastik, yang listrik, yang dicas seperti di gambar ini. Ada juga yang dia hanya butir-butiran gitu. Nanti dia untuk
Jadi silika gel ini tuh kalau dia itu bentuk bola-bola kecil di dalam ini. Ini kelihatan sedikit nih. Nah, di dalam silika gel ini ada bola-bola kecil, warnanya itu kalau dia sudah lembab warnanya pink. Kalau dia masih kering atau masih bisa digunakan adalah warnanya biru. Nah, untuk yang mudah itu kita beli yang listrik yang seperti di gambar ini. Harganya nggak terlalu mahal. Jadi kalau misalkan indikatornya, ini ada indikatornya ini. Ada yang di dalam ini bola-bola ini sudah warna pink. Itu waktunya untuk kita colokkan ke listrik, kita cas lagi sekitar 5-6 jam sampai dia berubah kembali menjadi warna biru, bola-bola plastik ini. Itu artinya silika gelnya sudah siap kembali digunakan. Nanti ketika dia udah warna pink kembali, itu, nah ini ada yang nanya nanti sebentar ya Mas Asep. Itu kalau dia misalkan dia sudah warna pink kembali, itu sudah tidak layak untuk digunakan. Jadi kita harus cas kembali. Nah, kalau misalkan beli yang murah, yang nggak pakai listrik, itu cara untuk dia bisa digunakan kembali adalah dijemur. Jadi kalau dia udah warna pink, dijemur aja di bawah matahari, itu dia jadi warna biru lagi, silika gel yang warna pink tadi. Nah, terus kalau misalkan ada cara mudah lainnya, kalau misalkan beli silika gel, bukan yang listrik seperti ini, yang dia kantongan gitu, itu caranya adalah digoreng di kuali. Saya pernah dulu. Jadi saya beli sekitar setengah kilo silika gelnya, beli yang murah gitu kan. Lama-lama kok warnanya berubah jadi warna pink, artinya nggak bisa dipakai lagi. Nah itu saya goreng, saya gongseng ya, jadi nggak pakai minyak, digongseng gitu aja sampai warna biru lagi, baru nanti disimpan lagi gitu. Dan itu kan repot, jadi mending beli yang listrik. Jadi selain punya dry cabinet ini, cara mudahnya atau cara murahnya adalah menggunakan ini. Beli toples yang ada sealernya, beli hygrometer untuk mengukurnya 40-50%, terus beli silika gel. Silika gel ini adalah alat untuk menarik kelembaban udara di dalam toples ini. Jadi udaranya itu selalu terjaga di 40-50%. Ini ada Mas Asep nanya, kalau nyimpannya di dalam tas, eh, kamera aja gimana tuh, bagus nggak? Nggak bagus, Mas. Jadi kalau dia di dalam tas kamera aja, lama-lama tuh jamuran. Kalau pernah lihat lensa jamuran itu, dia tuh lensanya tuh ada kayak bintik-bintik di dalamnya. Pokoknya lensa itu nggak mulus kalau dilihat dari matahari gitu. Dia itu nggak mulus gitu. Kacanya itu ada kayak gimana? Kayak kotor. Nah itu tuh jamur, itu susah ngilanginnya. Memang bisa dibersihkan. Ada tempat bersihin lensa di Palembang aja. Kalau saya pribadi tuh rekomendasiin di Sony Service Center. Itu ada untuk bersihin lensa dan nggak terlalu mahal. Tapi biasanya lensa yang sudah pernah dibongkar terus dipakai lagi itu nggak akan semaksimal hasil ketika lensa itu belum dibongkar gitu. Makanya saya pernah bilang kalau beli kamera boleh bodinya yang bekas, tapi kalau misalkan lensanya harus yang baru karena jarang sekali orang jual lensanya kalau misalkan nggak lensanya rusak. Karena lensa apalagi Nikon ya, kalau yang menggunakan Nikon, lensa Nikon dari pertama Nikon ada sampai sekarang ini itu masih bisa digunakan lensanya, asal lensanya bagus, karena mountingnya sama. Tapi kalau misalkan kamera, bodinya, itu orang jual misalnya ada alasan, wah ini udah nggak worth it lagi nih, atau ketinggalan zaman nih, ya udah ganti yang lain, ganti yang lain. Tapi kalau lensa tuh jarang. Jadi aset di kamera itu adalah di lensanya. Jadi kalau misalkan di dalam tas saja, saya nggak nyaranin. Tapi kalau misalkan mau di dalam tas saja, usahakan beli silika gel. Nggak usah yang kayak listrik gini, beli aja yang biasa gitu. Nah, kalau dia udah warna biru, jemur aja di bawah matahari gitu, Mas. Jadi biar tetap terjaga gitu kelembabannya. Karena jamur itu tuh penyebabnya adalah lembab. Terus kalau ini saya dulu sering salah. Saya pikir kalau misalkan cuacanya panas tuh, oh berarti kering kan panas gitu. Ternyata enggak. Kalau daerahnya itu panas, itu berarti kelembabannya tinggi. Begitu juga kalau daerahnya tuh dingin, artinya daerah itu kering, kelembabannya tuh rendah gitu. Jadi kayak di Palembang ini kan dataran rendah, pasti panas ya. Kelembaban di Palembang ini tinggi, makanya kita sering lihat rumah-rumah orang tuh kadang dindingnya tuh di bawah-bawahnya tuh ada kayak lumut-lumutnya. Karena kelembaban di Palembang ini tinggi. Jadi hati-hati kalau misalkan nyimpan-nyimpan kamera gitu. Gak cuma kamera sih, hal-hal yang bersifat optik gitu ya. Apa gitu kayak itu penting sekali menggunakan penyimpanannya baik gitu. Saya juga pernah nyimpan sepatu dulu. Jadi sepatu saya itu dari beli baru sekali dipakai, terus disimpan, males makainya gitu. Ketika udah agak lama, dipakai lagi, itu sepatunya udah jamuran semua gitu. Padahal belum lama-lama banget, mungkin baru 2 bulanan kali nggak saya pakainya gitu kan. Karena kebetulan saya nggak suka sama selera sama bentuk sepatunya, dibeliin kan, dibeliin istri saya. Jadi ketika udah ini,
udah rusak sepatunya. Jadi penting ya. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, ini mungkin udah pernah disampaikan oleh Mas yang pernah kita undang kemarin, Mas Berto, di acara Humas yang kemarin mengundang fotografer dari luar tentang fotografer jurnalistik. Itu memperkenalkan Edvard. Edvard ini pertama kali diperkenalkan oleh, saya lupa nama orangnya, tapi dari Amerika. Itu tentang kayak panduan gitu lah, bagaimana kalau mau jurnalistik gitu ya. Karena Humas ini kan nggak jauh-jauh dari jurnalistik juga, karena biasanya kan ke media massa, ke media sosial. Tujuannya publikasi juga. Yang pertama, Edvard itu adalah kepanjangan dari entire, detail, framing, A-nya itu angle, T-nya itu time. Entire. Entire itu adalah potret keseluruhan suasana dari lokasi tempat kita motret. Jadi misalnya kita ini acara, ini foto kemarin nih. Kalau orang-orang PIT mungkin tahu ini foto di kantor gubernur ketika ada bazar UMKM waktu pas acara Hari Uang kemarin. Nah, entire ini adalah kita memotret keseluruhan, keseluruhan lokasi acara itu. Istilahnya itu wide gitu. Jadi kita nggambarin seluruhnya tuh, kayak mana sih lokasinya tuh. Nah, itu entire. Terus detail. Jadi udah dapat tuh foto entire-nya, foto detailnya ya. Foto keseluruhan lokasinya. Terus kita ambil foto detail. Detail itu adalah potret detail dari suasana kegiatan. Nah, ini kemarin ini masih hari uang juga, masih di kegiatan yang sama, tapi di tempat yang agak berbeda, eh, yaitu lomba kopi, lomba barista kopi. Nah, jadi kebetulan karena ini agak jauh dan lensanya nggak terlalu wide, saya nggak bisa ngambil dekat-dekat banget, karena nggak enak juga sama yang lain kan rame orang. Nah, detail itu menggambarkan kayak ini kan lomba barista kopi. Ya, kita liatin tuh kopinya tuh dari dari seluruh peserta yang ada. Mana nih kopi-kopinya? Istilahnya itu detailnya lah atau merincinya gitu loh. Itu jadi harus ada, jadi yang pertama tadi wide-nya, terus detailnya, terus frame. Frame itu membingkai suatu kejadian dengan baik. Ini contohnya saja ya, misalkan ada kayak ada orang belakangnya, terus di depannya ini ada orang lagi baca doa. Jadi seakan-akan kan ini pada nunduk semua kepalanya nih. Jadi seakan-akan itu tuh bercerita tentang orang ini tuh benar-benar berdoa gitu. Atau arti lain dari frame ini atau framing ini bisa juga kita tuh harus ya fotonya nggak boleh bocor gitu, nggak boleh tiba-tiba nanti ada ini lagi baca doa terus ada orang lagi joget-joget di atas panggung ini. Itu bisa juga diartikan seperti itu. Jadi frame. Kenapa kan saya bilang foto itu bagus karena memframing sesuatu lebih sederhana gitu. Jadi kalau misalkan kita nih lihat dengan mata kepala kita sendiri, eh, ya mungkin ada yang bocor, ada yang nggak cocok, atau ya nggak bercerita gitu satu tempat. Nah, ketika di foto, di framing, itu tuh lebih bagus. Nah, itulah seperti itu frame. Jadi kalau pernah lihat fotonya yang ada anak kecil yang mau dimakan sama burung burung pemakan bangkai, atau tuh fotonya siapa saya lupa. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah framing. Kalau foto itu kan di zoom in sama dia. Istilahnya tuh di cuman fokusnya ke situ aja. Ketika itu dibikin wide, aslinya adalah di sebelah kiri atau kanan dari anak itu tuh rame orang di situ. Terus itu tuh tenda pengungsian barak untuk ngambil makanan. Jadi ketika di framing, orang seakan-akan ya anak tadi mau dimakan burung bangkai. Nah, itulah framing, frame. Jadi membingkai suatu kejadian dengan baik. Nah, terus angle. Angle ini bisa yang seperti saya katakan kemarin, ada yang kayak low angle, high angle, terus eye level, atau bisa juga kita tuh mencari angle-angle misalkan dari depannya, dari belakangnya, sampingnya. Jadi menyeluruh gitu, angle-nya itu macam-macam sampai kita ketemu angle yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kadang gini, kita di kamera nih perasaan udah keren nih, udah bagus nih gambarnya. Ketika dimasukin ke komputer atau dilihat besar, itu tuh kadang kan, wah ternyata nggak bagus-bagus amat gitu. Ketika dilihat gede itu baru, wah yang ini ternyata yang bagus. Jadi perlulah beberapa angle. Jadi jangan kita tuh motret cuma satu angle, diem aja di situ sampai acaranya selesai misalkan. Jadi nggak ada variasi gitu. Jadi angle. Ya teman-teman ini kalau mau bertanya langsung aja ya, nggak usah di ini, langsung disela aja nggak apa-apa. Sampai ke sini ada yang nggak mengerti? Halo, cek cek cek. Mana nih? Halo, Belum ada, Kak. belum ada, aman ya.
Oke. Kak, mau nanya Kak, izin Ya, Kak. gimana tuh? Eh, ini kan soal angle ya Kak. Kalau Iya. misalkan kita mau ambil angle yang agak tinggi, Mm-mm. itu kan kita otomatis kamera kita angkat kan. Nah, Mm-mm. terus ada beberapa kamera yang layarnya itu nggak bisa di apa tuh nggak bisa dibelokin. Nah, itu Iya. kayaknya biar kita bisa memonitor angle yang tepat atau sesuai yang kita inginkan tuh gimana sih Kak? Oh gitu. Kalau aku pribadi tuh, aku ada Nikon yang zaman DSLR ya. Dia nggak bisa ditaikin gitu, nggak bisa dilihat gitu kan, misalkan ininya. Nah, kalau aku sih, biasa kan, ini fotonya di depan, aku pengen high angle. Aku foto sekali gini, tek. Terus aku turunin, aku lihat, wah, ketinggian nih, atau kerendahan. Nanti kan aku bisa rasa-rasa gitu. Sampai ketemu yang pas. Memang agak sulit sih, kalau misalkan yang nggak bisa layarnya flip gitu ya, atau yang nggak bisa dilihat di monitor kameranya. Tapi, ya mau nggak mau gitu, kita coba-coba deh. Coba-coba aja gitu. Kayak gitu sih. Termasuk foto yang, kalau pernah lihat foto aku yang pasar di Pangkal Pinang, yang juara Hori pernah juga pokoknya ada beberapa kali lah foto itu. Nah itu aku itu pakai DSLR jadi nggak bisa lihat aku tuh ini. Aku cuma meraba-raba aja kira-kira gitu. Kayak gitu sih mas. Jadi memang kalau yang dia apa eh, nggak ada layarnya itu tuh agak susah kita kadangan. Tapi ya mau gimana? Seperti itu. Ada lagi nggak? Gimana mas? Yuk Kak. Aman? Ada lagi nggak? Halo? Kalau belum ada kita lanjut lagi ya. Ini udah sampai angle. Nah ini time. Time itu adalah pengambilan foto yang tepat. Jadi ketika kita namanya foto itu kan adalah membekukan suatu kejadian ya. Jadi sebenarnya kan kegiatan itu berjalan-jalan terus ya, jalan terus gitu. Nah, tapi dengan foto itu kita bisa membekukan waktu gitu. Tek. Nah, itu perlunya time atau waktu yang tepat. Seperti foto ini tuh kalau kelihatan dari apa? Dari teman-teman semua, foto ini tuh orangnya lagi pas banget nuang gitu. Airnya tuh kelihatan, ada airnya yang mengalir. Jadi waktunya yang tepat gitu. Ketika itu jadi bisa menceritakan, oh ini dia lagi menuang air ke dalam kopinya. Kenapa saya ngambil foto ini? Karena saya ingin menceritakan tepat itu dari keseluruhannya. Jadi saya tadi udah ngambil entire-nya, keseluruhan acaranya, terus detailnya tadi ada kopinya, terus tadi framingnya ada orang yang lagi baca doa, belakangnya ada orangnya gitu. Angle-nya tadi yang foto apa? Orang masukin barang ke dalam mobil pos dengan agak sedikit tinggi, terus ini time. Jadi waktunya harus tepat. Jadi ketika kita motor tuh, kalau aku pribadi tuh, kalau misalkan yang seperti momentum seperti ini ya, ketika dia menuang, atau ketika dia waktunya cepat, aku ngambilnya tuh continuous. Di kamera tuh ada settingan untuk burst istilahnya, atau dalam sekali jepret, dia bisa jepret, gitu, nah, aku biasanya kayak gitu. Jadi aku ambil, nah, nanti sampai ketemu yang pas. Ini tuh ada beberapa foto yang lain yang nggak pas itu. Yang airnya belum ngalir, yang tadinya mungkin terhalang sama yang lain, atau gimana, itu ada. Tapi memang nggak pernah dikeluarin. Karena balik lagi tadi, tujuan utama fotografi kehumasan itu adalah menjaga nama baik. Nah, lanjutnya setelah tadi advert kita ini masih sorry tadi ini udah masuk action ya. Tadi perannya yang sampai ke apa? Pastikan gear tersimpan dengan baik. Ada di kanan bawah. Ini udah actionnya. Pertama advert, kedua itu ambillah momen awal. Maksudnya gini, ketika misalkan kayak acara standar kita lah ya, misalkan kepala kantor memberikan sambutan. Nah, itu kan dari awal sampai akhir memang dia bakal ngobrol, bakal ngomong terus ya, biasanya di tempat yang sama. Itu ambilnya di momen-momen awal, misalkan ya beberapa menit pertama aja kita motret udah dapat semua. Nah, ngambil motret misalkan portretnya, landscape-nya, videonya udah dapat semua, udah minggir gitu. Jangan bolak-balik. Orang males gitu. Memang kita punya hak gitu karena kita fotografer, tapi jangan pula kita bolak-balik. Jadi orang nggak konsen gitu dengan apa yang disampaikan kepala kantor tadi gitu. Jadi maksudnya itulah, ambillah momen awal. Jadi ketika momen yang sama, ya udah kita ambil, selesai, udah dapat bagus, udah. Jangan nanti ambil lagi. Itu nggak bagus ya. Itu ganggu orang karena orang nggak konsen kadang kita orang bolak-balik gitu. Nah, terus seperti yang saya katakan, ambillah video dan fotonya. Jadi maksudnya
kita tuh jangan ngambil foto aja. Kita juga harus mengambil videonya. Terus ini saya katakan ya, foto itu semakin ke sini itu semakin ke sana kalau saya ngomong. Jadi kayak di media sosial ya sekarang, TikTok, IG dan sebagainya, itu tuh sudah algoritmanya saja udah mendahulukan video daripada foto. Tapi jangan sedih karena pasti punya pangsa pasarnya tersendiri. Kayak misalkan untuk situs pajak atau ya namanya foto bisa dicetak, itu tuh lebih mudah gitu. Tetap ada, tapi jangan lupa. Jadi jangan cuma ngambil foto doang atau video doang. Jadi dua-duanya diambil. Terus kalau untuk foto sama video, foto dulu ya. Foto itu wajib kita mengambil portrait sama landscape. Seperti foto ini. Ini foto ini rektornya Bina Dharma. Saya ambil ini 2 hari yang lalu untuk acara kuliah umum di Bina Dharma. Itu saya ambil foto portrait ibunya. Ini namanya Ibu Sunda Ariana kalau salah. Terus saya foto landscape-nya. Saya ambil. Ini paling momentum yang sama. Kenapa tujuannya? Karena kadang kan kita tuh butuh foto itu nggak harus landscape-nya atau nggak harus portretnya. Kita tuh ada sesuai kebutuhan. Misalkan kayak feed Instagram. Feed Instagram itu fotonya itu biasanya 4:5. Kalau untuk yang di media sosialnya Dijen Pajak RI itu 4:5. Terus itu lebih enak kita ngambil foto yang ini, yang portrait untuk feed istilahnya, untuk bagian depannya. Jadi berusahalah mengambil feed itu yang bagus gitu, yang dipersiapkan untuk feed itu fotonya. Nah, terus kalau misalkan untuk feed ini, usahakan fotonya tuh jangan, ini kan terlalu deket ya, terlalu istilahnya tuh batas antara atasnya tuh terlalu deket, bawahnya terlalu deket, istilahnya tuh benar-benar di framing banget gitu, disempit-sempitin. Nah, kadang kan kalau untuk di IG, memang waktu pas kita bikin feed memang bisa ini jadi feed, tapi ketika dia tampil, waktu pas pertama kali dibuka di IG, mungkin kepala ibunya akan kepotong. Terus kakinya juga sampai sini doang, nggak kelihatan semua. Jadi cuma di bagian sini, bagian bawah sini. Jadi ada 25% bagian atas, bagian bawahnya kepotong. Biasanya di IG gitu. Atau misalkan kita mau itu kita naikin sedikit. Jadi bagian bawahnya kepotong 50%, sampai sini mungkin ya. Sisanya dengan bagian atas. Tapi nanti mungkin bagian bina dharmanya kepotong. Jadi nggak menggambarkan keseluruhan kejadian gitu. Nggak entire gitu. Nah, itulah mengapa saya katakan kalau untuk mengambil dokumentasi itu harus foto dan video. Nah, ini yang video. Nah, terus gini, kalau tadi foto itu kan harus portrait sama landscape. Kalau video itu sebenarnya, itu tuh harus landscape. Kenapa demikian? Mata manusia itu kan gimana ya? Horizontal gitu ya. Bukan vertikal, bukan satu di atas sini, terus bawahnya di sini gitu, kayak di bawahnya gitu. Nah, itu tuh kalau untuk yang video yang horizontal, yang vertikal, yang seperti yang tegak gini, itu tuh cuma untuk di handphone sebenarnya. Dan itu hanya enak untuk dilihat di handphone aja. Kalau ketika dia ditayangkan, misalnya kita nonton bioskop nih, videonya tegak gitu, apa nggak sakit mata gitu, kiri kanannya bakalan kosong gitu. Jadi sebenarnya video itu harus landscape. Tapi karena kita mengikuti perkembangan zaman, terus kita kan kebutuhannya biasanya tuh media sosial gitu kan, terus kayak situs pajak, yang sebatas itu aja. Ya mau nggak mau, kita harus mengambil kedua-duanya juga. Walaupun seperti saya katakan tadi, video itu utamanya adalah landscape. Nah, ini video-video yang sering saya ambil, saya tuh lebih seringnya tuh ngambil footage. Kenapa saya ngambil footage? Terus terang saya jualan di Shutterstock. Saya jualan juga di Getty Image, tapi untuk footage-footage atau foto-foto gitu. Nah, di situ bisa jadi sampingan juga. Jadi banyak tuh yang kalau kadang orang minta footage sama saya tuh, ada aja tuh yang minta, "Man, ada ini nggak? Ada footage nggak? Ada ini nggak?" Terus saya kasih aja. Nah, sebagian ini ada juga yang dijual-jual, ada di Shutterstock gitu, atau ada di Getty Image. Dan perlu diketahui kalau Shutterstock atau Getty Image atau iya situs jual beli foto yang lain, video yang lain, itu tuh nggak nerima yang video format tegak. Maka saya katakan itu cuma untuk TikTok sama IG kayaknya yang rusak pasaran. Video tegak. Dulu-dulu tuh nggak pernah. Namanya video itu pasti landscape. Tapi balik lagi saya katakan kita harus mengikuti sesuai kebutuhan. Nah, terus ini. Ambillah foto para pejabat. Ada yang bilang jika sudah selesai mengambil foto pejabat tertinggi, maka sesi foto selesai. Nah, ini. Jadi gini, misalkan ada acara yang hadir ini
kepala kanwil, kepala kantor, kepala seksi, sama kita. Nah, kalau misalkan nggak ada foto kita, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan nggak ada foto kepala kantornya, atau nggak ada foto kepala kanwilnya, misalkan yang paling tinggi, itu bahaya. Karena nggak mungkin kita di-highlight. Pasti yang di-highlight itu yang kepalanya. Jadi jangan sampai foto kepalanya itu nggak lengkap gitu. Nggak ada fotonya cuma landscape doang, nggak ada portretnya, atau nggak ada videonya. Seperti Bu Nia, ini perlu diketahui bareng-bareng untuk teman-teman semua kalau mendokumentasikan Bu Nia. Bu Nia itu pengen apa yang didokumentasikan hari itu selesai di hari itu juga. Beliau nggak senang misalkan motret hari ini tuh baru keluar lagi 2 hari kemudian di medsos, atau baru keluarnya tuh kapan-kapan hari. Wah, itu marah tuh ibunya. Jadi kalau kami istilahnya itu same day finish, jadi selesai hari itu, nggak ada besok-besoknya gitu. Nah ini kemarin ada forum pemeriksaan, kebetulan ada Pak Frans, ini yang tengah ini Pak Frans Nufransa, eselon 1. Jadi saya potret juga Pak Nufransanya. Ini saya ada foto yang dari depannya, ada yang dari sampingnya, ada yang landscape-nya juga, foto Pak Nufransanya, ada videonya juga. Jadi saya lengkap. Ketika kemarin Bu Nia pernah diajak kolaborasi waktu pas 17 Agustusan, itu kebetulan kita sudah banyak footage-footage-nya Bu Nia. Video dia lagi ngomong di mana gitu, atau eh, video Bu Nia lagi ngapain. Jadi ketika kemarin dimintain untuk video, karena kebetulan yang di-upload itu video, itu kita dapat slot 1 menit, dan itu di menit pertama, di awal-awal, dari 10 menit video. Kalau mau nonton videonya ada di Biro Umum Kemenkeu, ada di YouTube-nya Biro Umum Kemenkeu. Itu tentang 17 Agustus, itu Bu Nia ada di menit-menit awal, dan kita memang sudah set di menit-menit awal. Maksudnya kenapa kita set gitu tuh, kita tuh sudah berusaha gitu. Misalkan ceritanya 17 Agustusan, oh ini berarti mungkin perjuangan nih, apanya ini. Jadi kita udah set di awal. Jadi kita sudah bikin skripnya, udah apa, wah kayaknya ini video ini keren nih, potongan yang ini, potongan yang ini. Nah, jadi udah kita set dari awal, jadi jangan sampai Bu Nia itu di belakang. Gitu. Karena 10 menit itu nggak bakal ada yang nonton, percayalah, kalau di menit-menit akhir. Makanya kalau bikin video, teman-teman ya, untuk buku profil atau apa semuanya, paling lama kayaknya 3 menit udah mual orang nontonnya. Orang video klip lagu aja tuh udah 3 menit tuh udah lama, dari lagu tuh dari awal sampai habis. Ini kadang kan teman-teman ada yang bikin 10 menit, 15 menit, untuk apa gitu, siapa yang mau nonton gitu, nggak bakalan ada. Kecuali memang udah benar menarik gitu, kontennya tuh, keren banget. Jadi orang nggak 15 menit tuh nggak terasa. Kan kita kan ya nggak sempet gitu ngerjain yang kayak gitu, banyak kerjaan yang lain. Jadi ya usahakan videonya pendek-pendek aja, nggak usah terlalu riuh banget gitu. Terus ini juga, ya ada yang nanya nih. Saya kadang waktu pejabat tapi raut mukanya kurang pas kalau di post, gimana cara mengatasinya Kak? Nah, ini kalau untuk Adam ya, aku sendiri untuk motret Bu Nia itu kurang seneng kalau angle fotonya dari sebelah kanan apa kiri ya, lupa aku. Pokoknya itu ada tai lalat di bawah wajah Bu Nia di sininya. Dia kurang seneng kalau yang bagian itu gitu. Nah, itu tuh jadi kita harus milih-milih angle. Nah, terus kalau misalkan eh, wajahnya kurang pas, itulah tadi aku bilang time. Jadi kalau aku pribadi tuh ketika motret orang nih, motret portraitnya ya, yang seperti ini sebelah kanan ini namanya portrait, foto portrait, atau foto yang nggak menceritakan apa-apa tapi kayak memperlihatkan wajahnya saja, itu foto portrait. Nah itu tuh aku ulang-ulang gitu, aku ulang-ulang sampai ketemu yang pas. Nggak mudah memang nemuin yang pas itu, tapi dicoba-coba terus gitu. Gimana Mas Adam? Halo? Berarti di foto berulang-ulang gitu Kak ya? Iya, nggak apa-apa berulang-ulang. Aku maksudnya tapi bilang tadi berulang-ulang tadi, tapi tetap di momen yang sama ya. Jangan kita moto nggak dapet nih, nanti ngulang sekali lah misalkan, nggak apa-apa lah. Terus nggak dapet lagi, ngulang lagi ke depan lagi, maju lagi, bolak-balik itu nggak enak. Jadi mendingan ketika kita maju nih ke depan, kita muter nih, nggak dapet, terusnya nggak apa, sampai kita 1 menit 2 menit di situ, habis itu udah selesai. Karena momentumnya biasanya sama kan, orang cuman di depan panggung dia ngomong gitu, terus gitu-gitu aja. Kayak gitu sih kalau aku. Gimana? Ada yang lain atau aman, Mas? Makasih Mas. Oke. Kalau ada lagi boleh. Nah, terus ini aku share nih sedikit. Nah, aku memang fokusnya tuh di foto ya. Kalau di Kanul tuh yang fokus di video tuh Hani. Tapi semakin kesini aku juga semakin belajar tentang video, karena aku udah bilang tadi, foto itu semakin kesini semakin kesana. Jadi makin
yang sudah mulai dibilang ditinggalkan nggak juga enggak, tapi karena kebutuhan kita sehari-hari itu paling media sosial. Itu tuh kayak reels saja, kayak di Instagram aja, itu tuh reels tuh lebih tinggi reach-nya gitu, insight-nya lebih tinggi. Jadi makanya kadang kan foto yang aku upload di IG-nya Pajak Sosial Bubble pun itu aku jadikan video gitu. Karena untuk mendapatkan reach yang lebih tinggi, insight-nya itu di mata Google tuh algoritmanya lebih tinggi. Jadi itulah. Nah, terus kalau untuk video itu paling cepat itu sekitar 3 detik satu potongan video, paling lama 7 detik untuk mata manusia. Bahkan 3 detik itu lebih dari kurang dari 3 detik nggak masalah. Kalau kayak di IG itu kadang orang sedetik pindah, maksudnya sedetik pindah scene gitu, scene yang lain. Nah, terus kalau untuk memvideokan sesuatu itu cuma dua. Kalau nggak pakai tripod atau kita diem aja gini, ya pakai gimbal. Jangan coba-coba bikin gerakan motion miring-miring, tapi pakai kamera, misalkan kamera HP, oke lah, misalkan HP-nya stabilizernya udah ada ya. Ini HP-nya HP biasa ya, terus gerak gitu, gerak itu tuh nggak ini gimana ya? Nggak kelihatan apa-apa gitu di videonya. Coba lah ya, perhatikan video iklan-iklan yang ada di TV atau video kita nonton film bioskop. Itu tuh mereka kalau misalkan buat video yang bergerak, itu tuh pakai rig gitu, pakai gimbal. Dan rata-rata video mereka itu tuh diam gitu. Yang bergerak tuh objek yang direkam gitu. Bukannya kita yang bergerak kemana-mana, tapi objek yang di itu tuh yang lagi misalnya lagi ngomong, lagi kelihatan tangannya gimana gitu. Itu tuh diam aja gitu, rekam gitu. Terus kalau ngerekam itu, misalnya gini nih, ini aku ada pengalaman nih, kadang yang baru-baru ya, ngerekam orang misalnya gini, 1, 2, 3, oke, baru dipencet nih tombol shutternya, tombol rekam videonya, itu salah. Jadi yang benar itu, kita pencet dulu, misalkan kita ini mau pakai mic, terus misalkan gini, untuk ngerekam orang, misalkan buat video testimoni, itu tuh harus ada mic-nya. Jangan kita bikin mic-nya kosong. Ini tadi pengalaman waktu pas bikin video yang untuk lomba Hakordia, video coaching. Nah, itu tuh kebanyakan nggak pakai mic. Jadi suaranya tuh noise kemana-mana. Nah, jadi kalau untuk rekam video, ini yang biasa kami lakukan di Kanwil. Misalkan nggak ada mic sekalipun, teman-teman boleh tahu bahwa mic yang ada di handphone itu udah keren banget. Terutama iPhone itu tuh mic-nya bagus banget suaranya. Jadi taruh aja, direkam dulu iPhone-nya, klik audio duluan ya. Setelah itu kita klik kameranya. Kalau misalkan kira-kira gerakannya stay, diam aja testimoni, pakai tripod. Jangan di handheld, goyang-goyang pasti. Gak mungkin itu tuh bertahan lama-lama kita tuh. Jadi pakai tripod gitu, ditaruh kameranya, audionya duluan, udah di-on-in, udah di-OK-in, baru pencet record, setelah itu baru ngomong 1, 2, 3, oke. Boleh ditepuk tangan gini untuk menyatukan antara audio di handphone sama audio yang di kamera. Jadi tepuk tangan tadi itu kode. Nah, tapi semua itu dari record duluan. Kadang-kadang ada yang baru-baru tuh 1, 2, 3 dipencet tek. Percayalah, kehilangan beberapa detik di depan. Biar ngekutnya gampang ya. Iya benar. Jadi untuk namanya kalau di Premiere Pro itu ada synchronize. Synchronize itu bisa disinkronize kalau dua-dua audionya itu sama gitu. Atau misalkan ketika dia audionya nggak sama, misalkan kita kan udah audionya udah duluan tadi nih, udah beberapa detik lebih awal, baru kita rekam, baru audionya. Kita tuh nggak tahu di mana mulainya nih. Makanya kalau pernah lihat kayak potongan film, mereka tuh bikin kayak ada scene 3 ini action tek. Nah, itu tuh biar dia tahu gitu. Ketika dia ngerekam videonya tuh kan nggak mungkin ditonton dari awal sampai akhir. Mereka tahu tuh, oh ini scene sekian, tag sekian. Nanti ketika misalkan dia udah bikin checklistnya, mana yang jadi nih? Oh, scene sekian, tag sekian. Itu tuh udah tahu dari awal videonya tuh udah, oh ini scene sekian, gitu. Itu sebenarnya itu kemudahannya, tujuannya. Karena kan namanya video kan riuh, banyak kan, panjang gitu. Nggak mungkin. Kalau kayak foto kan tinggal diklik ketahuan, oh ini foto ini, bukan. Kalau video kan kita nonton gitu. Jadi gitu. Oke. Mau ada yang nanya? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nah ini, tetaplah menjaga nama baik. Karena tujuan tadi kan sudah dibilang ya, fotografi kehumasan itu tujuannya adalah menjaga nama baik institusi atau menjaga nama baik tempat di mana humas itu berada. Jadi foto yang momennya kurang baik jangan disebar. Tetaplah menjaga nama baik para pejabat dan nama baik instansi. Aku pribadi tuh punya banyak foto-foto yang nggak bagus gitu, yang bibirnya gini, yang gitu, yang nggak momennya nggak pas karena namanya foto kan momentum ya. Seperti ini nih kalau tahu foto Pak Sipa dulu pas perpisahan tuh kami pakein
baju-baju kelinci gini. Terus aku bikin sengaja fotonya motion gini tuh kayak party gitu. Tapi ini nggak pernah aku sebar, bahkan drive-nya nggak aku bikinin drive waktu itu fotonya. Jadi cuman aku share low res aja di grup KWL, di grup Kanwil gitu, grup WA Kanwil. Aku share low res-nya aja, ya habis itu udah. Karena mungkin nanti orang mikir-mikir kan kalau disebarin kemana gitu, wah ini kayak party nih kantor pajak nih. Kalau nggak percaya nih ada fotonya nih. Aku stop share, share screen nih. Ini foto-fotonya tuh kayak party gitu. Aku escape dulu. Nah, mana ya? Ini. Kalau pernah lihat foto-foto orang party gitu di diskotik gitu, kadang kan fotonya kayak motion gitu kan. Itu tuh dibuat sama dengan yang aku buat ini nih. Nanti dikira orang kita lagi party gitu. Bukan yang di sini. Yang satunya lagi. Mana ya? Fotonya tuh sebenarnya keren-keren kalau menurut aku ya. Tapi karena tadi dibikin memang mode pengambilannya seperti lagi pesta ini. Jadi kayak motionnya gerak-gerak gitu nah fotonya. Nah gini-gini. Ini kan nggak enak nih kelihatan orang. Tuh, tuh, tuh nih. Fotonya matanya beler-beler gini kan. Nanti dikira orang, wah apa ini mabok semua. Tuh, ini kalau tahu ini si Reka nih. Si Pajar itu kan. Nah, tuh, yang gini-gini. Nah, ini nggak pernah aku sebar. Karena menurut aku, ini kalau disebarin nanti bisa disalahgunain orang gitu. Bisa dikira orang, wah ini party di mana nih kantor pajak. Karena kan kantor pajak itu seksi ya. Apa yang kita lakuin tuh orang pasti bakal mudah gitu untuk menggoreng-gorengnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Silakan. Ayo guys, ada yang mau ngomong? Jangan di chat aja. Topik nggak ada yang malam nih topik. Biasanya topik nih yang suka bersuara nih. Nggak ada topik malam ini. Ayo, kalau ada yang mau ditanyain di luar dari tema juga nggak apa-apa. Kalau aku tahu ntar aku jawab. Kalau nggak tahu ntar kita cari bareng-bareng. Nggak ada ya. Kalau nggak ada lanjut. Tanya dikit Kak. Oh, boleh, boleh. Iya, silakan Mas. Kalau misalnya kita ada acara, misalnya kan KPP sama Kanwil Iya, kolaps kan, iya, pejabat tertingginya kan bukan Kanwil. iya. Tapi kan kalau kita KPP kan kepalanya kan kepala KPP Kak. Nah itu Iya. lebih yang ditamain yang mana Kak? Kalau kayak gitu Kak. Kalau selama ini aku berapa kali tuh collab sama KPP. Jadi yang kita posting yang punyanya Bu Nia. Tapi kita collapse, kita bikin jadi pajak Sumsel Bubble dan pajak Seberang Ulu misalkan kayak gitu. Nah, jadi kalau di Kanwilnya memang yang dijual pasti Bu Nianya. Tapi kalau misalkan mau dipisah nggak apa-apa. Tapi ketika nanti masuk di akun KPP-nya ya nggak apa-apa. Nanti keluarin aja yang punyanya kepala KPP-nya. Karena orang tahu, oh pajak Payaman Seberang Ulu. Terus nanti palingan di captionnya nanti ditambahin juga dihadiri oleh kepala kanwil. Misalnya kepala kanwilnya di slide berikutnya atau di feed-nya digabungin misalkan mereka gitu-gitu aja sih Mas. Gak masalah sih kalau Bonia tuh orangnya enjoy aja, nggak masalah banget yang gitu-gitu. Tapi urutannya gitu. Jadi kalau misalnya kita gini nih, aku pernah pengalaman. Ah, si Rahmat nih moto-moto aja, tapi foto kita nggak pernah ada katanya. Ya dalam hati aku, ya nggak mungkin kan saya mau motoin semuanya gitu. Kan misalkan yang hadir nih 150 orang atau 100 orang lah sekantor. Kan nggak mungkin 100-100-nya aku fotoin. Fotonya detail maksudnya. Satu kayak foto jepret-jepret gitu, kayak foto pas foto kan nggak mungkin. Nah, jadi misalkan ada yang lain yang istilahnya bukan pejabat tertingginya atau ya pelaksana biasa aja, ya udah biasa aja fotonya ramean gitu apa. Nah, terus ya gitu aja jangan sampai si Rahmat foto-foto doang nih atau Mas Adam foto-foto doang, foto aku nggak pernah ada yang ininya. Ya mungkin misalnya sesekali kita highlight dia gitu. Tapi jangan pula kita lupa dengan ya seperti yang aku katakan tadi ketika udah motor pejabat paling tinggi itu sebenarnya tugasnya selesai kalau aku gitu karena publikasinya pun ketika dipublikasi di koran atau di mana nggak mungkin foto yang nggak penting istilahnya foto pelaksananya tiba-tiba muncul di gede itu
beritanya apa gitu kan, nggak mungkin. Soalnya memang pelaksananya lagi ada yang ngapain, entah presentasi apa yang kayak gitu masih Mas. Gimana Mas? Aman Mas? Makasih ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah ini, militan lah. Kenapa maksudnya militan tuh sama kayak tadi aku bilang angle ya. Apa? Ya benar angle. Jadi kita tuh harus dari berbagai sudut. Harus rajin gitu ya. Ini contohnya ini foto Festival Budaya Nusantara 2022. Ini di OP Mall. Aku tuh sampai naik ke lantai berikutnya untuk ngambil foto ini. Jadi aku pengen menggambarkan entire-nya, keseluruhannya. Aku ngambarin detailnya sampai, ini kan budaya ya, budayanya. Jadi ada makanan-makanan gitu di depannya. Jadi aku sampai, ya aku highlight semua gitu, kira-kira apa gitu. Jadi kalau aku motret tuh, aku nggak mikirin istilahnya, ini apa, tapi aku potretin aja dulu semua. Tek, 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 jadi stok banyak gitu. Makanya kalau aku, kadang sekali motret tuh bisa sampai memori aku yang 64 GB tuh bisa sampai setengah dengan habis, termasuk boros gitu aku motretnya. Tapi ya nanti waktu aku milihin aku puas gitu. Dan kadang-kadang ada aja tuh foto-foto yang menarik gitu loh untuk bisa dilihat. Jadi kita tuh sekalian olahraga ya. Kan kadang-kadang kita malas olahraga. Kalau motret kadang saya keringat aku berlari-lari kemana-mana. Jangan sampai kehilangan momen, makanya harus militan. Nah, ini terus. Jangan edit berlebihan. Kenapa aku bilang jangan edit berlebihan? Karena foto Mas ini kan sifatnya itu sebenarnya jurnalistik. Menginfokan sesuatu ya. Ketika dia diedit berlebihan, nanti jadinya jadi kayak foto priwet gitu. Jadi kayak foto wedding gitu kan. Jadi aneh aja gitu. Warnanya aneh gitu. Kayak seperti foto ini, aku rubah-rubahin HSL-nya, yang kayak kemarin aku kasih tahu. Misalkan warna lautnya yang tadinya birunya gimana, aku jadiin gimana gitu. Aku rubah-rubahin. Sengaja memang. Nah, tapi kalau untuk fotografi kehumasan atau foto-foto kegiatan sehari-hari kita di kantor, ya nggak usah ngeditnya berlebih-lebihan. Jadi ya misalkan editnya keterangannya aja, atau kontrasnya tuh sekian dari kunci biar warna fitnya rapas gitu, gitu-gitu aja. Atau highlightnya diturunin, shadownya dinaikin, udah selesai. Kayak aku nggak tahu kemarin. Yang penting motonya, kalau aku pribadi selalu moto RAW plus JPEG. Yang aku edit tuh RAW-nya gitu. Jadi aku punya jauh ya apa istilahnya tuh, bisa geser jauh gitu ya. Misalkan fotonya gelap banget tuh bisa jadi terang banget tuh bisa naik 3 stop tuh bisa kalau di RAW. Jadi nggak pening ketika aku motor gelap tuh. Kayak kemarin aku bukan hunting sih, dokumentasiin kuliah umum di Bina Dharma. Itu aku ngeliat fotografer yang dari Bina Dharmanya. Mereka pakai Canon bagus, kayaknya 5D itu kameranya. Tapi ISO-nya dibantainya 16.000 gitu. Aku ketawa aja ngeliatnya. ISO-nya dibantai 16.000 tuh apa nggak fotonya jadi noise banget gitu. Sementara aku pakai Fujifilm, itu ISO-nya 1250. Terus dia kayak ngeliatin aku terakhirnya, settingan kamera aku. Dia kaget gitu kok, karena gelap-gelap kan. Ketika aku posting, kok jadi terang gitu. Dia ngambilnya RAW gitu. Kalau aku ngambilnya RAW, fotonya tuh gelap-gelap nggak masalah. Nanti ketika dia di post processing udah aku benerin, aku rapiin semua. Tapi yang penting jangan over. Kalau over susah. Ketika dia over exposure, nuruninnya itu susah banget. Kehilangan detail-detailnya gitu. Nah, terus ini post ya. Ini tadi udah nyampe di post kita. Actionnya udah selesai di militan lah. Ini postnya. Setelah kita pulang dari pemotretannya. Sama kan ngedit. Yang kedua tuh menyimpan. Nah, menyimpannya kalau kami di Kanwil, itu tuh ada hard disk besar yang ditaruh di satu komputer. Berapa tera, gede banget tuh hard disk. Nah, itu tuh di situ nyimpannya. Jadi misalkan kita habis motret tuh dari memori dipindahin ke situ, disimpan. Nah, ini triknya gini untuk penamaannya nih. Jadi year, month, day, baru judul kegiatan seperti ini. 22/10/14 lomba video hari. 22/10/14 Super ECP. Nah, 22/10/28 audiensi Pangdam 2 Sriwijaya. Nah, kenapa seperti ini? Ini tuh akan mempermudah kita. Dari kita itu bisa ngelihat berdasarkan urutan waktunya dulu. Jadi misalkan kita melihat foto apa gitu, kita lihat dulu tuh kapan sih kejadiannya dulu. Oh, sekitar segini. Nah, ini mudah nih. Jadi kan mulai dari 20, misalnya 20 dari tahun 2020 berarti 20, 10 ini, 10, 14. Nanti di bawahnya nanti ada yang tahun 2021, 21. Nanti dia berderet gitu. Itu aja sih sebenarnya. Terus untuk backup-nya, untuk penyimpanan foto,
ini bukan dari aku ya, saran dari Erbain Rambe. Jadi ketika kita ngedit nih, kan nih foldernya mentah nih, maksudnya foto-foto yang di dalam folder itu belum diedit. Ketika dia sudah diedit, itu hasil editannya di backup di hard disk yang lain. Jadi kita punya kopiannya. Jadi ketika misalkan foto yang disimpan di hard disk ini itu rusak, kita masih punya foto yang sudah diedit dari barang-barang di sini di hard disk yang lain. Karena hard disk itu kalau kata Erbain Rambe, tahannya paling lama tuh nggak lama-lama banget gitu. Paling lama mungkin 10 tahun atau berapa tahun. Jadi ada waktunya dia nanti bakalan nggak bisa digunakan lagi, kita sudah ada backupnya. Makanya jangan sampai mentok di situ aja. Ini tuh nggak eh, ngomongin soal kerjaan kantor aja. Ini misalkan punya kita pribadi. Kan sayang banget tuh. Momen-momen yang udah kita abadikan, tahu-tahu nggak bisa lagi dipakai. Kalau zaman dulu kan mungkin ada klise. Bisa kalau klisenya rusak nggak bisa dipakai lagi. Karena zaman sekarang kan digital lah. Jadi kita harus simpan memang benar-benar ada backupnya gitu loh. Nah, terus ini. Tujuan foto ini akhir. Tujuan foto kehumasan. Pertama mungkin ya Instagram. Kedua Facebook, Twitter, situs pajak, atau media massa. Nah, ini untuk teman-teman tahu ini salah satu foto kehumasan yang aku pernah foto. Dan foto ini juara. Nggak main-main, ini foto ini juara 2 Kementerian Keuangan 2021. Lomba foto di Kementerian Keuangan 2021. Jika itu membahas tentang pandemi. Nah, foto ini juga, seperti aku katakan tadi, ini tidak menjaga nama baik. Kelihatan, kan Bapak ini pejabat ya, kalau tahu ya. Nah, ketika di foto kayak gini kan nggak enak ya. Nah, waktu itu ada kebetulan lomba. Lombanya ini internal Kemenkeu. Terus temanya tuh pas, pemulihan ekonomi setelah pandemi. Cobain aku masukin deh. Juara foto ini. Karena memang foto ini momentum, foto ini pas. Tapi memang jarang aku sebar-sebarin ya. Gak pernah aku sebar-sebarin kemana-mana gitu. Karena aku tetap menjaga nama baik bapaknya. Karena ini hanya momen saja, memang kan nggak enak rasanya waktu dicolok gitu ya. Nah, ketika momentumnya pas, ya foto ini bagus gitu. Nah, terus tadi tujuan foto, kembali ke tujuan foto. Pertama Instagram. Instagram itu kalau untuk Dirjen Pajak RI, itu di burst di kameranya Mas. Bener, ini di burst. Jadi kalau waktu aku motret foto ini tuh ada banyak yang nggak, istilahnya tuh nggak gini-gini banget bapaknya itu. Tapi karena namanya tadi fotografi itu momentum kan. Jadi ketika dia pas tuh, itu bener-bener kayak, padahal sebenarnya biasa aja bapaknya nggak terlalu ini banget waktu itu. Bapaknya nggak marah tuh dilombain fotonya. Waktu itu udah pernah aku sebarin di grup KWL juga kan, maksudnya postingan setelahnya kan. Nah, waktu itu ya nggak masalah karena ya nggak terlalu gimana-gimana juga ya kan, internal juga Kemenkeu. Udah pernah aku iniin juga kan, udah pernah dilihat lah istilahnya, orang udah pada lihat, pernah lihat. Terus kan foto ini kan ada tujuannya kan, edukasinya tuh istilahnya tuh ya pandemi itu nggak enak gitu loh, maksudnya itu sampai orang dicolok gitu mulutnya gitu. Makanya coba deh waktu itu aku masukin di ini di Kemenkeu. Kalau untuk di luar kan nggak pernah, foto ini nggak pernah masuk di luaran, jadi ya masih di Kemenkeu aja sih foto ini tuh. Nggak berani aku kalau ditaruh di luar, masih istilahnya ya momen acara itu hari itu juga gitu loh. Nggak pernah yang kemana-mana Mbak. Terus kayak Instagram, tujuan foto itu kalau Instagram, pertama kalau untuk Dirjen Pajak RI itu 4:5. 4:5 untuk yang di pajak sosial babel juga 4:5. Jadi kita tuh harus usahain fotonya untuk yang di feed itu tuh foto portrait. Foto portrait, dan itu yang kalau kayak zaman sekarang tuh di Dirjen Pajak RI itu ada kayak dibikin kayak grafisnya ya. Ada kayak bingkai kuningnya, terus ada kayak biru-birunya. Perhatiin deh, kalau di Dirjen Pajak RI itu ada 3 warna di feed-nya. Warna putih, kuning, sama biru. Nah, bagian putihnya tuh di mana, kuningnya di mana, birunya di mana, ada di sederet gitu. Nah, itu tuh penting juga kalau kayak di Canva tuh pernah lihat selendang birunya di bagian bawah feed. Itu tuh ada kayak warna biru yang kami bikin. Jadi tuh biar feed-nya rapi aja. Biar rame gitu, biar feed-nya tuh nggak berubah gitu. Nggak kayak di Kemenkeu RI itu nggak punya selendangnya. Memang saya pernah nanya sama Biro KRI, kenapa kok nggak disamain feed-nya biar rapi gitu. Nah, karena Kemenkeu RI ngomong kayak gini, karena kami itu kementerian dan membawahi banyak direktorat yang lain, jadi kami berharap tuh ya biar nyampur aja gitu, jangan kayak Dirjen Pajak RI kan khas banget tuh, warnanya tuh biru, kuning, putih semua feednya. Nah itu tuh Instagram tuh paling penting tuh pertama tuh di feed ya bagian awalnya. Terus kalau kayak dia bentuknya reels di Instagram,
itu usahakan ngambil fotonya tuh jangan terlalu deket slot-slotnya, maksudnya batasnya. Jadi ambilnya tuh agak jauh aja, fotonya agak jauh. Ketika nanti dia dimasukkan di feed-nya Reels, itu tuh fotonya ngezoom banget. Bisa sampai 50% atas, 50% bawah tuh kepotong dari ininya, dari apa? Dari laman feed-nya. Jadi cuman deket banget yang di atas, yang tengah-tengah yang bakalan masuk. Nah, itu tuh harus disiasati. Terus kalau Facebook sekarang itu kalau kami di Kanwil itu tuh cuman ini aja ya, apa istilahnya eh, meneruskan dari Instagram. Jadi apa yang ada di Instagram itu tuh udah kami setting akan diteruskan juga ke Facebook. Jadi nggak perlu lagi posting 2 kali. Jadi udah ada di situ aja dari Instagram posting tek langsung di Facebook keluarnya. Twitter pun kayak gitu. Kami udah menghubungkan ketiga-tiganya. Jadi antara Instagram, Facebook sama Twitternya Kak Pajak Central Bubble itu nggak perlu posting sampai 3 kali. Sekali posting di Instagram, tiga-tiganya udah masuk. Kalau Instagram kan, kalau Twitter kan sifatnya gimana ya? Lebih banyak ke cuitan-cuitan ya. Kalau kami sih kadang kan ini apa? Jualannya tuh kan yang trending tuh yang ininya ya. Biasanya kata-kata atau hashtagnya. Kadang kan kami masuk-masukin tuh. Misalkan hashtagnya hari ini yang trending tuh kata-kata Rabu. Kebetulan nih hari ini hari Rabu. Ya udah kita bikinnya konten misalkan. Pada hari ini Rabu, kepala ini. Nah, kata-kata Rabu tadi itu bakal masuk di trendingnya Twitter. Makanya kadang kan kalau kita ngeliat trending Twitter, misalkan nih apa yang trending nih, misalkan kayak sekarang apa tuh yang kemarin Halloween di Taiwan apa Taiwan, nah, lupa saya. Nah, itu tuh ketika dimasukin, terus yang dibuka, ketika yang dibuka tuh malah keluarnya orang jualan baju, orang apa. Tapi memang sengaja yang hari itu trending dimasukin semua di kata-kata caption yang dia posting. Makanya kadang-kadang, aduh, nggak jelas nih apaan gitu. Nah, ini terus selanjutnya tujuan fotonya adalah situs pajak. Kalau teman-teman tahu situs pajak itu ada namanya flash photo. Flash photo itu merupakan berita yang apa? Yang masuk eh, eh, di situs pajak itu lebih menitik beratkan pada fotonya daripada tulisannya. Kan kita tuh lebih senang visual ya sebenarnya daripada baca gitu kan, males baca banyak. Nah, ini kalau di situs pajak itu ada namanya flash photo. Nah, terus teman-teman bisa ini nih, boleh aku kasih informasi. Kalau rajin ngupload di situs pajak, itu bisa diundang untuk workshop. Aku pribadi udah berapa kali diundang. Termasuk terakhir aku ke Jogja, yang minggu lalu ketika aku bahas tentang komposisi foto ya 2 minggu yang lalu. Itu aku lagi di Jogja. Dan itu acaranya tuh aku diundang workshop untuk situs pajak. Jadi aku tuh rutin, karena memang kerjaan, aku rutin ngupload di situs pajak .go.id. Kalau mau ngupload di situ tuh dari portal DJP garing ke intranet, loginnya pakai Sika, nanti upload aja di situ. Bisa flash foto, bisa berita, bisa artikel. Ini kan teman-teman ada yang penyuluh. Untuk artikel, itu sekali terbit, itu dibayar 100.000 di situ. Tapi artikel tentang pajak ya. Nah, itu ada juga orang-orang yang istilahnya menjadikan itu sampingannya dia gitu. Kan lumayan, misalkan dapat 12 artikel aja 2.200.000 gitu. Ya lumayan, siapa yang mau ngasih tulisan kita gitu. Tulisannya dibaca orang. Coba aja kalau lihat di situs pajak dari go.id. Itu semua tulisan yang ada di situ, berita yang ada di situ, flash foto yang ada di situ, semuanya itu masuk dari portal DJP garing tadi. Portal DJP garis miring situsnya. Itu intranet. Silakan kontribusi di situ. Kalau banyak, sebenarnya nggak usah banyak-banyak sih. Saya kemarin nanya teman-teman yang diundang di Jogja, tapi susah dimuat. Bener, Mbak. Nah, saya kemarin lihat itu ada teman-teman yang diundang di Jogja. Mereka tuh rata-rata nggak banyak. Sampai kemarin diundang itu sekitar 5 artikel yang mereka buat, baru mereka diundang. Jadi dia tuh ada perwakilan-perwakilan Kanwil. Jadi Kanwil ini misalkan Mbak Indah nih, udah bikin 10 artikel. Terus yang lain-lain nggak ada yang bikin nih. Aku yakin Mbak Indah pasti bakalan diundang. Dan ini ya, aku tahu ya, workshop kontributor situs pajak itu nggak pernah di kota yang nggak indah. Jogja, Bali, Bandung, Manado, Batam, pokoknya yang istilahnya yang main enak lah. Nah, jadi lumayan tuh. Ini plus foto mentok di editor pusat. Ini punya Mbak Indah yang alamat yang mentok ya. Itu yang mana Mbak? Ngomong aja Mbak. Ntar kita bantuin. Itu yang acara KPK di Kambang Iwa itu loh. Oh, jadi gini Udah Mbak. lama banget. Oh iya, aku juga ada beberapa konten yang mentok. Jadi mungkin
ada beberapa hal yang nggak pas gitu sama mereka. Misalkan kayak lupa ngisi caption. Jadi setiap foto yang diupload itu tuh harus ada captionnya. Captionnya itu ini apa? Berisi tentang apa foto itu, menggambarkan Nah, tentang apa. udah Mat, kemarin kan dikasih tahu si Ah, Hani kan iya. kurangnya apa gitu karena Apa mentok tuh? waktu itu editor Kanwil kan. Hmm. Terus aku tanya terus dikasih tahu lah sama Hani kurangnya apa udah Hmm. dibenerin. Nah, cuman Terus? sayang kalau di situ tuh nggak dijelasin apa gitu Oh, kurangnya iya. gitu loh. Iya bener, Nggak Mbak. ditahu sama mereka tuh kurangnya Bener. apa. Iya, bener, Mbak. Kalau dari kantor pusat tuh udah pernah ditanyain juga. Kalau nolak tuh coba dikasih tahu, Pak. Apa ini itunya apa? Kenapa kurangnya gitu. Terus mereka ngomong, nggak apa, mikir sendiri aja katanya. Wah, kacau sih, Mbak. Itu editornya Pak Riza. Pak Riza Alman Faluti untuk artikel. Kalau untuk flash fotonya ada 3 orang. Ada Mas Bagas Satria, Mbak siapa gitu sama Mas lupa saya namanya. Pokoknya 3 orang. Dan mereka ngomong gini, dalam satu hari itu ada sekitar 50 flash foto yang masuk dari seluruh kanwil yang ada di Indonesia. Dari KPP-nya, dari mana kan kantor pajak tuh ada 300 lebih ya. Nah, jadi banyak banget Mbak satu hari itu. Kadang kita kalau udah agak lama, udah misalkan sempat mereka tolak, mungkin udah terlewat sama mereka. Jadi aku juga banyak tuh konten-konten aku yang aku upload di situ, terus nggak nenek payang gitu. Jadi ya harap maklum aja Mbak. Terus ya seperti aku katakan tadi, rewardnya tuh di situ. Ketika kita banyak memposting di situ, terus itu di-publish di situs pajak.go.id, itu tuh bakalan kita bakal diundang sama mereka nanti ketika ada mereka melakukan eh, workshop kontributor situs pajak dan lumayan namanya diundang jalan-jalan nggak jalan-jalan juga sih workshop gitu tapi diundang sama mereka ya lumayan lah gitu daripada di kantor aja. Jadi saran aku teman-teman yang belum pernah berkontribusi di konten situs pajak di portal DJP Garing itu coba deh bikin entah flash foto, entah berita, entah itu artikel, itu percayalah pasti bakal dipanggil sama mereka nantinya. Dan setiap tahun itu tempatnya beda-beda, Mbak. Nah, yang terakhir nih, media massa. Media massa ini udah jarang sekarang ya. Ya, media massa maksudnya ini yang konvensional ya, kayak koran gitu. Misalkan di-upload di ya koran, jarang banget. Tapi kalau dulu-dulu ada tuh beberapa tuh, misalnya ada acara nih, pengumpulan SPT tahunan. Nanti kadang kan wartawan tuh kan, kayak Kanwil tuh ada grup wartawan. Itu minta-minta tuh fotonya tuh. Boleh dong minta fotonya tadi nggak datang. Ada tuh diupload sama mereka nanti di wartawan di foto di koran-koran. Foto aku pribadi itu kalau pernah lihat foto Pak Imam, Pak Herman Deru sama Pak Wakil Gubernur itu bareng bertiga nunjukin SPT tahunan mereka. Itu pernah dicetak besar banget. Aku lupa di Seripo apa di Tribun gitu. Itu foto aku. Dan beberapa koran yang lain atau media online yang lain juga pernah pakai foto yang itu. Karena seperti aku katakan tadi, riset itu penting. Kita tuh perlu motret. Kalau misalkan kita nggak riset, kita tuh nggak tahu. Pas di lapangan tuh ya bingung, pelangak-pelangak aja nggak jelas mau ngapain. Tapi kalau waktu itu aku udah pikir, wah ini SPT tahunan. Terus nanti mereka kan ngelapornya pakai handphone nih. Udah kami siapin handphonenya. Pasti mereka bakal nunjukin nih handphonenya. Kan mereka rame itu Forkompimda ya. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Nah, itu rame. Ada Pangdam, ada Kapolda, ada para rame-rame lah. Tapi aku pikir gini, aku highlight 3 orang yang paling atau 2 orang yang paling besar di situ, gubernur sama Pak Kakanwil. Kebetulan waktu itu bersebelahan ada wakil gubernur. Nah, ketika orang ngambil foto tuh wide gitu, gambarkan semua orang yang hadir sambil menunjukkan handphonenya yang sudah lapor SPT. Aku nggak kayak gitu. Aku cuma ngambil 3 orang aja, atau 2 orang aja, Pak Gubernur sama Pak Imam sedang mendampingi Pak Gubernur di sampingnya. Kebetulan di sampingnya ada Pak Wakil Gubernur. Jadi bertiga tuh sambil nunjukin ini. Pak Imam tuh cuma nemenin, cuma bertiga aja. Mereka berdua sambil nunjukin sudah lapor SPT. Foto aku yang dimuat di koran, kan gede banget waktu itu. Makanya aku bilang perlunya tuh berpikir dulu atau riset dulu sebelum motret gitu. Kayaknya cuma sampai situ malam ini, nggak terlalu banyak. Ini udah selesai nih. Nah, nggak ada lagi. Udah jam 9. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Ini udah akhir pertemuan di foto daging yang keempat atau yang terakhir. Semoga udah bisa menambah pengetahuan teman-teman semua terkait fotografi. Ayo silakan kalau ada yang mau ditanyain mumpung ini. Nah, ayo Mas Adam, gimana udah ada Ya perkembangan lagi tuh? Mas. Gimana tuh? Jadi kan
kalau di KPP kan kalau di PSU Mas ya, jadi yang ngurusin medsos itu kan penyuluh Kak. Iya, penyuluh. Tapi kan kalau penyuluh kan kami tuh jadi ada yang ngerjain yang lain ditambah sama medsos itu, jadi kan waktunya untuk ngedit itu dikit Kak. Nah, Iya. gimana ya strateginya biar kita tuh ngeditnya dikit tapi bagus itu loh Kak. Nah, Kalau kebanyakan itu kan ngabisin waktu kan, iya, benar. biar cepet, biar selesai gitu. Yang minggu kemarin Mas Adam ikut nggak yang ngediting, yang kelas edit yang aku bahas editing? Ikut. Ikut ya. Nah. Jadi kemarin tuh aku udah ngomong gini, kalau ngedit nih, aku pribadi tuh kalau ngedit foto, aku bikin aku pertama gini nih, motretnya harus RAW plus JPEG Mas ya. Istilahnya tuh fotonya tuh di settingnya tuh RAW plus JPEG. Nah, ini ada Mbak Indah nih. Ya, ntar aku bahas Mbak fotonya, aman. Nah, jadi pertama motretnya tuh RAW plus JPEG. Jangan JPEG aja, karena JPEG itu nggak bisa diapa-apain Mas. Misalkan dia under atau kegelapan, udah wassalam, susah tuh. Mau dinaikin tuh aneh warnanya. Nah, pertama fotonya itu RAW plus JPEG ya. Yang kedua, editing kan bisa pakai laptop ya, atau bisa pakai handphone juga nggak apa-apa, tapi pakai Lightroom ya kalau aku ya. Nah, itu tuh bisa bisa ngedit raw-nya Mas. Nah, jadi pertama kita editnya raw-nya. Ketika dia under, bahkan nih kayak ini aku di kamera ini gelap banget nih. Kalau misalkan dia edit, misalkan ini foto dan ini raw, itu bakalan terang banget buat muka aku nantinya di raw, ketika dia diedit. Nah, pertama kita bikin presetnya namanya. Jadi satu foto yang jadi acuan ketika acara itu berlangsung. Misalkan acaranya indoor nih, di PSU ya. Acaranya di aula. Kan sama tuh pencahayaannya. Lampunya sama kan, lampunya itu doang kan. Nah, itu kita bikin preset aja satu foto yang jadikan preset. Misalkan tingkat keterangan itu tambahin 1, kita tambahin +1 gitu. Nah, terus nanti highlightnya turunin. Nah, udah jadi semua tuh presetnya. Presetnya udah rapi lah ya. Nah, setelah itu kita jadikan itu untuk preset foto-foto yang lain, Mas. Itu lebih cepat ngeditnya. Percaya deh. Atau mau kita praktekkan sekali lagi nih? Aku kebetulan ada nih foto yang barusan ini. Satu aja. Gimana? Boleh Mas. Boleh ya? Ini yang lain nggak apa ya? Sebentar aja nih. Ini tadi aku barusan motret di... Oh, belum share screen ya. Sorry. Gue share screen dulu. Nah, ini aku udah share screen. Kita ambil yang terakhir tadi. Kemarin aku terakhir motret di... Oh ini deh, yang gelap nih. Kalau indoor kan sering gelap nih. Nih, kuliah umum Bina Dharma. Nah ini kalau perhatiin, foto yang ada di sini tuh, itu semuanya ada 2. Nih aku sort dulu ya. Sort by name misalkan. Nah, kelihatan nggak fotonya nih? Kelihatan nggak? Iya. Nah ini tuh perhatiin nih. Ketika dia nih 7205 kelihatan ya. Sebelahnya ada 7205 juga kan? Ya ada. Nah ini foto JPEG namanya. Tuh JPG file. Sebelahnya, nah ini RAW. Kamera model X-T20, Taken. Nah, jadi ini nanti kalau ini kelihatan nih, ada foto RAW namanya. Kalau punyanya Fuji, ini Fuji film. Nah, kan ini nih di dalam ruangannya indoor ya. Nah, ini kita tinggal bikin aja presetnya. Kita misalkan, kita gini deh. Kita sort by tipe aja ya. Sort by tipe. Ini cara aku ngedit yang cepet deh. Ini file JPEG-nya nih. Nah, kita cari dulu nih, misalkan mana foto yang akan dijadikan acuan. Ini aja deh, misalkan foto ini nih. Catat nih, 7010 ya. Fotonya, foto 7010. Kita menjadikan acuan untuk bikin preset. Udah, cari nih foto raw-nya. Ini kan tadi 7010-nya JPEG nih. Nah, raw-nya tuh ada di bawah. Tadi karena aku udah sort by tipe raw-nya ada di bawahnya. Bagian bawah 7010. Jadi cepet nanti ngeditnya. Nah, ini raw ya. X-T20. Nih, kelihatan tuh. ISO-nya cuma 1250, f32. Exposure time-nya cuma aku bikin 1/30. Lambat banget nih. Tapi karena nggak banyak pergerakan, aman. Ini lensa kit loh. Ini. Kita buka ya.
Aku kebetulan pakai Photoshop. Sebenarnya Photoshop, Lightroom itu sama aja. Di handphone juga sama aja bentuknya gini juga. Tapi aku ngeditnya di RAW-nya. Jadi aku bisa leluasa untuk foto-foto yang gelap atau foto-foto yang apa tuh aku udah bikin presetnya semua. Gampang. Kalau itunya Kak apa frame-nya yang halaman pertama tuh pakai apa Kak? Maksudnya? Kan halaman pertama biasanya kan ada logo DJP, terus ada bawahnya ada biru-biru Nah, gitu. itu yang Kayak apa? tadi aku bilang tadi. Aku pakai Canva kalau kami. Yang tadi aku bilang ada biru-birunya itu. Canva. Di Canva itu kami bikin sendiri. Bebas PSU juga bisa bikin sendiri nanti. Nah, tapi disamain. Jika PSU posting, semuanya sama. Jadi di Canva itu bisa di-sharing Canva-nya. Nah, ini kebetulan udah aku edit semua tadi. Aku bikin ke default ya. Nah, ini defaultnya gelap ya gambarnya. Nah, pertama kita pilih dulu film ininya, kamera simulation-nya. Terserah yang mana ya. Bisa Adobe RAW atau mau biasanya standar ini Adobe Color. Tadi kebetulan aku bikin Astia, iseng aja. Nah, untuk white balance-nya aku nggak mau ribet, aku biarin aja. Exposure-nya aku naikin. Ini kelihatan nggak yang aku ini? Kelihatan nggak? Bentar ya, bentar. Halo? Ya. Oke. Exposure-nya aku naikin. Udah. Ya, terus kontrasnya aku naikin. Misalkan aku kunci di angka 25. Ya. Terus highlight-nya aku turunin. Nih, perhatikan ada garis-garis merah ini. Ini namanya clipping. Clipping itu artinya over. Nggak bisa di ini lagi toleran. Cara mengaktifkannya aku udah pernah bahas di minggu kemarin. Ya. Terus white-nya aku turunin. Tuh perhatikan. Ini bisa hilang nih. Nah, tuh hilang. Yang garis-garis merahnya. Tapi nggak usah berlebihan. Misalkan segini aja nggak apa-apa. Ada merah-merahnya masih. Shadow-nya. Shadow itu bagian-bagian yang gelap. Yang di sini-sini shadow. Highlight tuh yang tinggi, yang ini yang terang-terang ya. Shadownya aku naikin. Begini. Black-nya aku naikin juga. Bagian-bagian yang hitam. Ya. Terus apa lagi nih? Misalkan kurang nih. Oh, exposure-nya masih terlalu gelap. Naikin dikit lagi. Begini. Misalnya kita rasa, udah pas lah nih. Dibandingkan sebelumnya nih. Untuk ngeliatnya segini. Nah, mana yang before-nya? Ini before-nya sebelah kiri. After-nya ini sebelah kanan. Tuh, nggak banyak kan berubahnya. Palingan cuman ininya sih, under sama over-nya. Yang penting kita bikin preset dulu. Udah. Ini udah jadi preset misalkan. Kita klik sini. Preset. Nah, di Lightroom yang di handphone juga ada preset. Pokoknya kita bikin preset. Nanti cari aja gimana cara bikin presetnya. Pilih satu foto yang jadi patokan, jadikan preset. Misalnya preset ini, Bina Dharma, kuliah umum. Oke, kita open image. Nah, kita bisa, ini kan tadi udah kita udah bikin preset ya. Kita bikin foto yang lain deh. Ini misalkan 7020 RAW-nya ya. Ini gelap banget nih fotonya nih. Tapi ingat, yang dia itu RAW. RAW itu memudahkan kita. Nah, ini gelap ya. Kelihatan nggak fotonya? Kelihatan nggak? Ya. Kita klik preset. Nggak perlu diapa-apain lagi. Ini bikin cepet. Nah, terus kita ketik Bina Dharma kuliah umum. Tuh, naik kan ini. Nah, ini perasaan masih kurang terang nih. Ya udah, geser aja brightness exposure-nya. Tuh. Tuh, sampai gini pun bisa. Tuh, sampai gini bisa. Itu bedanya RAW sama JPEG. RAW itu menyimpan file fotonya itu lebih dalam, lebih istilahnya warnanya itu disimpan semua sama RAW, tapi besar, bisa 40 MB satu fotonya. Tuh, misalkan segini nih. Nah, biar agak bagus nih. Nah, kayaknya udah pas di segini dah. Ya udah, tinggal open image. Udah selesai. Nggak nyampe semenit kan aku ngeditnya. Kayak gitu mas, cara ngeditnya. Jadi satu foto dijadikan preset, foto lain mengikuti presetnya. Minggu kemarin Kalau nggak ada rekamannya. Ada, nanti aku share deh. Gimana mas? kalau kakak biasanya pakai yang grid-grid itu nggak kak? Misalnya foto digabung-gabungin dalam satu apa namanya slide gitu apa? Satu Oh, grid. iya kalau di ini kalau di Pajak Social Bubble
biar rame karena kan maksimal kan 10 foto sebenarnya. Iya. Nah, tapi karena biar rame terus biar menarik tuh kami bikin pakai photo grid di aplikasi. Macam-macam sih kalau yang Hani misalkan pakai iPhone apa aplikasinya. Kalau aku sih pakai photo grid karena aku pakai Android. Pakai Android. Nanti aku dari situ dari photo grid itu aku gabung-gabungin terus selesai. Jadi biasanya satu acara misalkan motretnya jam 12 sampai jam 2. Jam 4 aku udah selesai itu. Udah sampai semuanya IG udah selesai, semua udah selesai. Jadi ngeditnya gitu. Satu foto dijadikan preset, foto lainnya mengikuti presetnya. Kita tinggal merubah exposure-nya aja. Exposure itu gelap terangnya. Semakin ke kanan semakin terang, semakin ke kiri semakin gelap gitu doang sih. Gimana Mas? Aman Mas? Pokoknya motonya harus Jeep harus raw. Pokoknya intinya pertama foto raw, terus Foto jadiin raw. preset, Di preset terus satu preset satu, nanti ya foto yang lainnya diedit sesuai mengikuti. dengan preset itu. Iya, disesuaikan yang bersitu. Itu tuh Terus banyak kalau keuntungannya. Pertama, kontrasnya sama. Kedua, warna fotonya sama. Untuk highlight sama shadow, itu tuh kalau di ruangan yang sama, nggak terlalu jauh Mas. Highlight itu kan bagian yang paling terang nih. Shadow itu bagian yang paling gelap, yang gelap-gelapnya. Nggak terlalu ngefek. Apalagi kan editannya editan sederhana, istilahnya tuh ya warnanya tuh warna-warna kamera biasa gitu, nggak kayak orang foto prewed yang aneh-aneh gitu. HSL-nya dan sebagainya gitu aja sih Mas. Gimana Mas? kalau Aman? kalau settingan kameranya berarti auto kak ya? Kalau di dalam ruangan gini dibikin auto tuh kadang aku emosi gara-gara ISO-nya ketinggian. Mas aku ambil casan bentar ya, sebentar ya. Ya, siap. Habis ini low. Ya, Mas. Halo? Cek. Halo Mas. Kedengeran Mas. Terus Kedengeran. cara nge-share yang Canva itu gimana sih Kak? Oh, Canva ya. Ya, Kalau di yang apa? Canva itu, jadi foto yang diupload di Canva itu yang udah jadi. Jadi pertama ngeditnya di Lightroom misalkan. Ini di handphone ya kita ngomongin handphone ya. Di Lightroom-nya handphone kita udah bikin ini apa? Presetnya. Udah kita edit semua udah selesai. Kita upload di Drive. Kalau kami biasanya di kantor tuh pakai Drive. Jadi ada bikin email-emailan gitu. Di situ isinya semua drive foto. Ketika saat dibutuhkan kita tinggal lempar aja, gampang kan? Kita tinggal sebar aja. Nah, itu tuh di download dari drive itu. Terus untuk settingannya, misalnya gini, aku pengen save foto ini ya, file, save as, crop. Nah, kita save di sini, misalkan save-nya di Photoshop Edit, save. Kualitasnya ini, nggak usah tinggi-tinggi. Tujuannya apa? Karena kan kebutuhannya paling media sosial. Media sosial itu kan kalau kayak IG, ukurannya itu berapa ya? 16:9-nya itu cuman 1000 kali berapa piksel gitu. Nah, itu bikin aja nih 8 atau misalkan kita bikin kualitasnya mediumnya 5. Aku biasanya sih 8. Foto 8 aja itu paling cuma 1 MB-an. Jadi kecil ketika dia di-save. Kayak gitu. Nanti yang di-upload di Canva bukan foto yang dari raw-nya, tapi foto yang udah jadi. Kayak gini nih. Oh. Nih, misalkan tadi Photoshop edit. Nih fotonya ya. Fotonya, oh ini gede juga, 5 MB. Nah, ada yang biasanya kecil fotonya tuh. Nah, itu nanti foto-foto yang ini yang diupload di Canva. Canva itu aplikasi yang di handphone. Ada aplikasi handphone. Nah, foto itu yang diupload di ini di IG nantinya. Canva-nya tuh kami bikin. Di situ ada selendangnya, logo DJP-nya. Jadi udah kayak template-nya Canva, kami bikin template Canva gitu. Jadi tinggal ganti-ganti aja. Tinggal ganti fotonya, gitu cepet makanya. Makanya kan saya udah bilang tuh, Bu Nia tuh nggak pengen
hari ini dia jalan kemana, baru besok dia upload. Dia nggak happy. Dia pengen tuh hari itu selesai. Kemarin kami di Bina Dharma selesai jam 3. Jam 5 tuh aku udah posting kayaknya. Udah posting di IG kayaknya. Terus tadi pagi di repost sama Dirjen Pajak RI. Terus Bu Nia kan orangnya tuh termasuk yang aktif ya. Itu IG-nya tuh kalau pernah lihat saya Nia 1212 tuh punya Bu Nia tuh ya. Itu tuh sering banget tuh dia nge-like, dia ini kadang dia nanyain mana belum ini nih. Wah, kacau. Biar cepet. Ya gitu, Mas. Makasih Mas. Oke. Terus tadi kita bahas tentang ini ya. Ntar aku ini dulu deh. Aku downloadin dulu deh foto-foto yang udah masuk. Kalau ada lagi yang mau nanya, di chatting dulu boleh juga. Ini terakhir nih pertemuannya nih. Mat. Apa tuh, Mbak? Apa kalau ini fotografer tuh kan banyak mesti pakai Photoshop ya editnya ya. Iya. Nah kalau misalnya pakai yang instan gitu kayak PixArt gitu kan dia nggak perlu lagi tuh kita pusing-pusing, dia langsung kita pilih-pilih aja mau yang kayak gimana. Iya. Nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa, Mbak. Justru kalau ada yang lebih muda malah jangan pening-pening. Kayak kalau dulu kami nge-crop, misalkan menghilangkan background ya. Kami biasanya kalau dulu pakai Photoshop gitu manual ya. Sekarang kan udah ada tuh penghapus background online, background foto online. Kami pakai itu, Mbak. Kalau ada yang muda, ngapa sulit? Ngapa? Gimana, Mbak? Iya di PixArt itu juga ada kan. Jadi maksud saya itu nggak perlu pakai Photoshop gitu ya, pakai yang instan kayak gitu juga. Iya, nggak apa-apa. Ini karena aku pakainya itu gitu, makanya aku jelasin. Kalau yang penting gini, kalau pakai aplikasi pihak ketiga, itu tuh usahakan jangan yang ada logonya. Kadang-kadang tuh kan kita ngambil gratisan nih, tiba-tiba ada nih dibikin kayak video made by apa, kadang ada watermarknya, Mbak. Nah, jangan sampai ada watermarknya deh. Itu aja sih. Halo. Ini udah nih. Cek. Dengar nggak suara aku nih? Bukan Mas. Dengeran nih. Nah, Mbak Indahnya hilang. Nah, ini tadi ada yang ngirim foto nih. Saya show. Serem banget fotonya. Fotonya benar-benar foto daging nih. Iya juga. Ya. Ini originalnya. Kelihatan ya? Foto ini. Terus kita lihat editnya. Nah, editnya kalau menurut Mas Adam bagus yang udah diedit apa yang belum diedit, Mas? Kalau saya pribadi sih sebelum sih Mas. Oke, ini sebelum ya. Kita lihat. Ini siapa yang punya nih? Mbak Indah ya? Punya aku, Kak. Oh, siapa nih? Rian, Kak. Oh, Mas Ian. Ini diambil pakai kamera HP Samsung Samsung A51. A51. Editnya pakai apa nih? Apa tuh Lightroom HP? Lightroom HP. Sebenarnya sih udah keren nih. Tapi kadang kan ini kalau lihat dari fotonya, ini yang original lagi ya. Nih. Nah, ini tuh ininya sih apa? Terlalu berlebihan menggeser suatu warna deh kalau menurut aku. Jadi ini makanya dia jadi kan nih kayak hilang, jadi kayak abu-abu gitu ya, kayak abu-abuan nih kulit orangnya. Misalnya gini. Nah ini kan tadinya kayak gini nih skin tone-nya. Nih ada ini nih. Nah ini kan dipotong gini nih. Bagus nih. Nah tapi kemungkinan Iannya nih menggeser ada warna tertentu yang terlalu jauh. Aku pribadi gini nih, kalau ngedit di Lightroom, entah itu Snapseed, atau di Photoshop, paling jauh ya, paling tinggi tuh aku gesernya paling berani tuh di angka 30 atau 40 deh. Lebih dari situ tuh pasti aneh warnanya. Ini kemungkinan dirimu tuh gesernya agak terlalu jauh. Apanya gitu deh. Coba jadi dicek apa kira-kira yang terlalu jauh. Kalau misalkan kontras, saran aku paling tinggi sih
30 udah pas, udah tinggi banget tuh. Kontras tuh warna putih makin putih, warna hitam makin hitam. Nah, terus kalau yang ini entah apa gitu yang digeser, entah itu grainnya, entah itu warna abu-abu, aku nggak ngerti juga. Jadi ini warnanya tuh abu-abu banget gitu. Keren sih. Memang nggak ada yang salah dalam sebuah pengeditan. Tapi kalau dia digeser terlalu berlebihan, kelihatannya tuh kurang gimana ya? Kurang alami aja gitu, kurang kayak darahnya tuh merahnya kayak merah apa gitu deh. Ya, kayak gitu aja sih. Siap. Karena darahnya juga jadi nggak natural nih, bener kan kata Mas Asepnya. Ya gitu sih. Jadi pokoknya nanti kalau dalam ngedit jangan jauh banget. Aku paling maksimal tuh di angka 40 deh untuk menggeser, terserah entah itu geser highlight, geser shadow, atau geser brightness-nya. Kan semua itu kan cuma menggeser-geseran aja kan. Nah, Ya. jangan jauh-jauh. Aku paling-paling 20, 10, nggak terlalu banyak yang aku geser-geser. Pasti warnanya bakalan lebih bagus. Foto yang aku. Oke. Thank you sarannya, Kak. Oke. Paling itu aja sih untuk kedepannya. Ini udah keren. Ini keren. Ini bener-bener foto daging. Daging sapi, daging kambing ini. Oke. Ada lagi tadi. Siapa yang ngirim? Aku stop share dulu. Oh, ini ada Mbak Indah juga ngirim ya. 5 Oktober. Nggak ada tuh Mbak Indah. Belum ada tuh. Cuman ada dari Claria Frances fotonya yang masuk. Gak masuk ya Mat foto Nggak kemarin. masuk Mbak. Coba deh Mbak kirim lagi deh. Coba aku cek dulu ya. Boleh. Ayo silakan. Kalau ada Harus fotonya gimana? 2 ya. Harus gimana Mbak? Harus 2 fotonya, before after edit. Nggak apa-apa sih. Mau kirim yang udah edit juga nggak apa-apa Mbak. Biar nanti kita bahas. Iya, tadi udah tak kirim. Coba aku cek dulu ya. Boleh. Ayo. Yang ini, yang lain. Silakan. Ini Ian, kalau mau nanya. Bulan, atau Mbak Dinda, Mas Adam, Mas Asep. Kalau udah nggak ada, kita tungguin Mbak Indah. Aku ngarep Kak, tanya Kak, gimana Yan? lagi nunggu Mbak Indah nyari fotonya. Boleh. Ini kan di luar foto kehumasan ya Kak. Kan kalau Hmm. foto kehumasan itu kita ngedit sewajarnya biar kejadian yang ada di situ tampil dengan senatural mungkin. Iya. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ingin apa tuh ingin mengedit fotonya itu sengaja dibuat Berlebihan. lebay atau Iya. gimana tuh itu gimana ya Kak? Apakah ada tipsnya? Misalkan kayak tadi nih foto kurban itu kan aku ngincernya emang sengaja dibuat lebay juga agak abu biar agak dramatis gitu. Atau misalkan ada tips lain nggak misalkan dari kejadian-kejadian tertentu gitu buat ngeditnya sengaja dibuat berlebihan. Kalau aku gini, misalkan aku ngedit foto-foto yang istilahnya itu lebay itu sebenarnya sih apa ya, kayak melebihkan warna tertentu gitu ya, nggak terlalu yang gimana banget sih kalau aku sih. Misalkan gini nih, itu apa ya, ini yang baru-baru deh. Nah ini tuh aku cuman bikin jadi lebih hijau aja warnanya gitu. Tuh ini nih. Nah ini kan hijaunya kan hijau banget ya. Nah ini yang aku geser tuh cuman di bagian HSL. Kalau lihat di nah ini jadi di bagian HSL tuh ada namanya hue, saturation, sama luminance. Nah itu kita bikin di situ dimainin. Kalau pernah lihat foto-foto priwet tuh kan, nah mereka mainin tuh di situ. Sama di kontras. Kontrasnya tuh memang udah di set di kontras tertentu. Misalkan, nah gini nih, ini kan warna hijaunya tuh nggak normal ya warna hijaunya ya. Nah itu ya yang diedit tuh di HSL sih biasanya. Bagian HSL. Coba cari di editing itu bagian hue, saturation, sama luminance. Hue itu merubah warna dari warna misalkan warna hijaunya tuh segini, jadi warna yang kita ingin seberapanya gitu. Kalau saturation itu
semakin misalkan merah semakin merah atau merahnya itu semakin kurang merah, itu saturation. Kalau Oke. luminance itu lebih ke mencerahkan. Istilahnya itu gini, ada warna itu ditimpa matahari, itu warnanya kan bakalan lain antara dia kena matahari sama nggak matahari. Nah, itulah luminance. Jadi semakin kayak cerah gitu nah warnanya. Semakin dia kan luminance-nya, semakin cerah. Semakin kiri, semakin nggak cerah. Jadi 3 itu yang dimain-mainin orang. Untuk masalah komposisinya, itu belajar sendiri. Dan aku sampai sekarang pun belum yang kayak orang bisa, wah keren banget fotonya. Nggak juga sih. Foto aku masih ya gini-gini aja. Karena aku juga biasanya kalau di lomba ya, itu fotonya tuh nggak boleh yang editannya berlebihan. Karena nggak bakalan bisa ini, nggak bisa naik gitu. Nah ini udah banyak yang diedit nih. Warna lautnya gitu. Laut. Ya. Ini cuma main di situ aja, main di HSL-nya aja. Nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Nah ini. Tuh. Ini kan lebih ke momentumnya ya. Kayak ini 2 jendela, satu orang sedang memandangi di jendela sini, satu ada kapal. Aku nungguin kapal ini. Ini lama aku nunggu di sini. Kayak aku bilang kan, aku tuh udah bikin panggung. Wah, panggungnya keren nih. Ada 2 jendela. Ada orang lagi tegak di sini. Aku tungguin nih. Karena ini ramai pasti kapal yang lewat di sini. Aku tungguin aja nih. Pas sampai kapan kapalnya lewat, aku jepret. Masalah editing, ya nggak terlalu banyak sih yang diedit. Biasa aja gitu. Kayak gitu sih. Oke. Thank you, Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Boleh. Silahkan. Mana Mbak Indah? Belum ada Mbak ya? Kak, boleh tanya nggak? Boleh Mbak Eh, Dinda. Jadi kalau di Kanwil itu kan tadi kan one day finish ya ibaratnya Iya, ya. one day Sebenarnya finish. kita yang di KPP itu juga dituntut untuk itu. Cuma kalau tadi Kak Rahmat bilang dari nyiapin fotonya, dari ngeditnya, dari uploadnya tuh di satu orang yang sama atau mereka beda beda orang gitu Kak? Satu Soalnya orang yang sama. oh Iya. Jadi, iya. Kami tuh adminnya misalkan pet medsos nih. Ada 3. Ada aku. Ada 4 malah. Ada aku. Ada Hani. Ada 2 Cindy. Nah, itu tuh ketika kita turun ke lapangan kita yang disuruh. Kita tuh harus menyelesaikan itu sendiri. Dari A sampai Z. Makanya kadang kan orang mikir, oh enak ya di rumah saya jalan-jalan terus ya. Apa ini? Gak enak juga sebenarnya. Karena susah kadang kan. Kalau kayak sekarang kan, video tuh lebih unggul ya. Makanya kadang-kadang kami tuh bikinin videonya gitu. Karena Reels tuh insight-nya lebih tinggi. Kayak sekarang nih, nggak tahu Sensul Babel udah nyampe 3.000 followers sebelumnya. Kayaknya tinggal 1 orang lagi deh untuk nyampe 3.000 followers. Nah, itu tuh kalau dia dipasangin Reels, itu tuh lebih tinggi insight-nya, jangkauannya. Nah, itu kemungkinan untuk berarti menambah 3.000 followers ke 3.000 ya. Ya, syukurlah. Nah, itu tuh untuk nambahin insight itu tuh susah gitu. Kalau misalnya kita foto-foto doang kan, nah itu kalau misalkan kami ngupload foto doang, itu artinya apa coba? Artinya itu nggak sempat bikin videonya. Jadi mana yang keluar duluan? Kayak gitu. Walaupun sebenarnya kami ada semua video sama fotonya. Karena Bu Nia tuh konsen banget untuk media sosial. Termasuk KPP kayaknya beberapa kali Bu Nia komentar deh di akun-akun KPP. Karena dia pasti ngeliat tuh. Kemarin ada tuh akunnya Lahat. Tiba-tiba kena suspend. Aku kebetulan orang yang suka ngecek ya. Aku tuh akun KPP tuh semuanya aku cekin tiap hari. Aku cek nih, apa aja nih yang ada di akun KPP. Mereka nge-repost apa aja nih. Nah, itu aku cekin terus. Karena takutnya ya ada kenapa-kenapa. Kayak kemarin kejadian di, aku nggak pernah nyebut KPP-nya. Tiba-tiba tuh ada story, laki-laki berotot, gaya gitu. Di akun KPP coba. Dan itu sampai kantor pusat coba. Kan kacau ya. Sementara zaman sekarang nih, kadang segala sesuatu itu viral dari medsos. Bahaya kan? Makanya kayak aku pribadi tuh, aku tuh kadang takut banget. Misalkan aku posting sesuatu di IG aku, ternyata lupa. Itu tuh IG Kanwil gitu. Bahaya kan? Makanya aku pribadi tuh nggak, ya karena emang nggak pernah juga aneh-aneh ya di medsos aku.
Nih, udah nih kata Mbak Indah. Coba kita cek ya. Bentar ya. Gmail. Mana ini belum masuk nih. Kalau di Sky sendiri berapa orang nih Mbak yang pegang ininya Mbak? Akun Man, ini. salah nggak, Mbak? Benar kan, Mbak? Email. Emailnya ini Mbak, haripajaklompafoto@gmail.com. Iya, udah aku kirim 2 kali, nggak tahu ya kenapa nggak masuk ya. Oh, nggak masuk ya? Di Iya. spam coba Kak, di folder spam. Nggak ngerti juga dari tadi sore padahal itu udah dikirim. Habis posting langsung logout. Itu nggak ada Mbak. Ini isinya, email aku ini isinya Quora semua ya. Aku seneng bacain Quora ya. Belum ada Mbak di folder spam. Waduh. Jahat banget nih Mbak. Coba di folder spam. Folder spam aku cek dulu deh. Iya, nggak ngerti kenapa nggak masuk ya. Di folder spam. Wah, nggak ada nih. Nggak ada juga nih Mbak. Di spamnya. Ntar ini aja deh Mbak. Ntar Mbak WA-in aku aja Mbak. Ntar aku cekin deh. Apa ininya. Nggak ada Mbak. Iya. Ya udah. Ntar di ini aja. Ini kita boleh foto bareng dulu nggak Mbak? Ini kan udah Iya. terakhir nih. Ntar kita foto bareng dulu deh. Mau ini dulu berarti. Iya boleh Mbak. Untuk Ntar ini. ya. Iya. Ini semoga jadi ilmu yang bermanfaat dah. Amin. Iya. IG-nya apa guys? Teman-teman IG-nya apa? Ntar aku follow lah. Biar aku tag taruh di story. Coba taruh di chat guys IG-nya. Oke, Mas Adam. Yang lain. Kan kalau kelasnya cuma dikit gini kan nggak lebih intens ya. Dibanding rame-rame tuh kadang kan kalau nge-zoom aku lebih banyak nggak konsennya nih. Wish. M. Asep Muksin. Oke. Mbak Indah apa Mbak IG-nya Mbak? Gimana Kak? IG-nya apa? Biar ntar aku ini deh, kita bikin story deh satu foto ini. Screenshot-nya. Oh, IG-nya Tulis di komen ya? Tulis di komen aja IG-nya Mbak. tulis. Iya. Ntar aku tag deh. Beserta foto daging. Oke. Yuk, siapa lagi yang belum nih? Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Satu lagi yang belum siapa ya? Mbak Dinda ya? Dinda apa Dinda IG-nya Dinda? Dinda WPP. Oke lah. Tadi kayaknya ada 7 orang ya. Siapa yang tadi menghilang? Ntar aku fotoin dulu deh. Oke. Boleh didipin nggak kameranya bentar? Kita ini deh. Kita foto bentar. Mas Asep sama Mbak Dindanya Mbak. Sebentar aja Mbak. Mbak Dindanya gambar gembok. Nggak nampil ya? Nggak nampil gambar gembok deh Mbak. Kenapa ya ini Mbak? Nah, Sebentar. kenapa dia Mbak? Coba dicek kameranya Mbak.
Ntar aku ini deh, aku Mat, share ininya. Gimana, Mbak? itu apa ukurannya kegedean kali ya, makanya emailnya nggak masuk tuh. Berapa ukurannya, Mbak? Nggak ada pengaruh nggak? Enggak juga sih, Mbak. Berapa megabyte lah pokoknya. Hmm, Ada pengaruh nggak maksudnya? enggak kayak Mbak. Mbak kayaknya pilihan itunya kargo kali, Mbak. Jadi agak lama nyampe. Canda, Mbak. Ntar nyampe kayaknya, Mbak. Ntar aku ini deh, Mbak. Kita WA aja, Mbak. Gimana, Mbak Dinda? Belum bisa ya? Coba dicek di keyboardnya ada gambar kamera, Mbak. Coba Mbak dicek, Mbak. Oh ya udah. Nah, Oke, mau kena nggak apa-apa ya. nggak apa-apa, Mbak. Kita foto bentar aja. Oke. Bentar ya. Lihat di kamera ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. Oke. Sip. Oke. Makasih teman-teman semua. Ini udah di pertemuan keempat dan terakhir di kelas foto daging. Semoga apa yang aku bagikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Di sini aku bukan merasa lebih hebat dari teman-teman semua. Mungkin karena aku lebih sering motor aja dari teman-teman semua. Jadi apa yang aku tahu coba aku bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Kalau selama di kelas foto daging ini ada yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Ya namanya manusia itu nggak luput dari salah ya. Kadang-kadang entah aku ngomong kadang suka sembarangan juga. Jadi maaf, itu salahnya dari aku. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks guys. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh lah wabarakatuh. kalau Japri nanya-nanya ya, Mat ya, boleh ya, Mat Ya ya. boleh, aman Mbak. Ntar kalau Grupnya tahu masih aku tanya. aktif kan, Pak? Gimana? Grupnya jangan bubar. Oh iya, oh ini si Ralvina Rania baru masuk. Oke lah, makasih ya Mas. Oke boleh live deh semuanya. Ya, Mat ya. Ya, Makasih. makasih. Yuk, Assalamualaikum. salam. Wah ini, sorry ini Alvina Rania udah selesai. Aduh, makasih.